Bab 161. Belas kasih. Ketika kerumunan mendengar suara batu yang dihancurkan selama lelang, mereka semua menoleh ke arah Lin Feng. Kerumunan itu tercengang. Area itu diperuntukkan bagi tamu-tamu terhormat. Bagaimana mungkin ada orang yang membuat masalah di area itu? Ada juga banyak orang yang datang bersama Lin Feng, dan mereka takjub ketika melihat Lin Feng menghancurkan meja batu hingga berkeping-keping. Lin Feng telah membuat masalah di arena tahanan, dan sekarang membuat masalah lagi. Wanita cantik itu juga terkejut. Beberapa saat yang lalu, dia menyembunyikan air matanya di balik tangannya dengan menutupi wajahnya, dan ketika dia menurunkan tangannya, dia melihat meja dan kursi telah hancur berkeping-keping. Dia tidak tahu harus berpikir apa lagi. Yang mengejutkan, ada satu orang yang melindunginya di tempat kerjanya, dan orang itu bukanlah Meneir. Meneir itu juga terkejut melihat Lin Feng menjadi sangat marah hingga menghancurkan perabotannya. Karena dia mengabaikan Lin Feng lagi, Lin Feng menjadi sangat marah dan Meneir itu sebenarnya sedikit ketakutan. Dia menatap Lin Feng. Dia tampak dingin namun waspada. Namun Lin Feng mengabaikan ekspresi wajahnya dan berkata dingin, "Saya membawa singa api iblis saya untuk dijual di pasar lelang Anda ini, yang menjadikan saya tamu terhormat di sini. Apakah seperti ini cara Anda memperlakukan tamu terhormat Anda, dengan mengabaikan dan mempermalukan mereka?" Orang-orang di kerumunan itu sangat gugup. Singa api iblis itu sangat menarik. Namun mereka sangat penasaran dengan Lin Feng. Seseorang yang membawa singa api iblis pastilah tamu terhormat tingkat tertinggi, tetapi mengapa dia diabaikan oleh Meneir? Saya adalah salah satu tamu terhormat Anda, sama seperti dia, tetapi sejak saya tiba di sini, dia tidak berhenti menghina saya. Saya tidak bermaksud menghinanya. Anda jelas tidak tahu bagaimana memperlakukan klien Anda mengabaikan saya demi menyenangkan dia dan ingin menyerahkan pelayan yang melayani saya kepadanya. Anda tidak pernah sekalipun meminta pendapat saya, atau peduli, telah menyinggung perasaan saya. Dialah yang salah, namun Anda menjilatnya seperti anjing. Sebagai salah satu Meneir di pasar lelang, dengan bertindak tidak hormat kepada saya, apakah Anda percaya saya tidak dapat menjual singa api iblis saya di tempat lain? Kata Lin Feng. Kemudian dia berdiri dan berkata, "Karena Anda telah memperlakukan saya dengan sangat tidak hormat, saya ingin singa api iblis saya kembali. Saya tidak peduli menjadi tamu terhormat di sini. Saya akan membawa singa api iblis dan semua pelanggan yang mengikuti saya ke lelang lain." Ketika orang banyak mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap wanita cantik di sisinya, serta pemuda bangsawan yang duduk di belakangnya. Mereka langsung mengerti bahwa pemuda itu adalah bagian dari klan Meng. Inilah sebabnya mengapa Meneir itu tidak berani menyinggung perasaannya. Namun dengan melakukan hal itu, dia tidak menghormati Lin Feng yang sudah sangat marah. Dia membuat Lin Feng kehilangan muka. Siapapun yang berada di posisi Lin Feng pasti akan marah, diabaikan dan dipermalukan sedemikian rupa sungguh menjengkelkan. Wajah Meneir itu tampak kaku. Bajingan kecil itu. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng adalah tamu terhormat yang menjual singa api iblis itu. Dia tidak menyangka Lin Feng akan bereaksi begitu agresif. Meneir itu tidak punya cara untuk membenarkan perilakunya terhadap Lin Feng. Pada saat itu, sesosok bayangan muncul di area yang diperuntukkan bagi tamu kehormatan. Itu adalah lelaki tua dari belakang panggung lelang yang sebelumnya berbicara dengan Lin Feng. Jelas bahwa setelah mendengar keributan dari belakang panggung, dia marah. "Minta maaf sekarang juga. Kau tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu terhormat," kata lelaki tua itu dengan nada sangat marah atas perilaku Meneir tersebut. "Minta maaf? Apa kau pikir kata-kata saja sudah cukup?" kata Lin Feng dengan nada dingin. Tubuh lelaki tua itu memancarkan energi dingin dan dia berubah menjadi bayangan. Boom! Bayangan lelaki tua itu menampar wajah Meneir yang telah membuat Lin Feng marah. Kekuatan yang terkandung dalam tamparan itu membuat tubuhnya terlempar ke belakang. "Sungguh orang yang tidak berguna," kata lelaki tua itu dingin. Meneir muda itu sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Meskipun sebagai Meneir ia memiliki status tinggi, bagaimana mungkin ia mengabaikan siapapun yang duduk di area ini? Bagaimana mungkin ia sama sekali mengabaikan satu pelanggan dan memihak pelanggan lain yang menyebabkan masalah? Memperlakukan Lin Feng seperti itu di depan semua orang, seperti tamparan di wajah. Bagaimana mungkin Lin Feng tidak marah? Apakah tidak ada seorang pun yang mampu menggunakan otaknya? Meneir itu merangkak di tanah, lalu berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tampak sangat marah.
Kemudian dia menatap Lin Feng dengan tatapan membunuh, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Apakah kau masih belum meminta maaf?" teriak lelaki tua itu dingin. Manajer itu tercengang, tetapi ketika melihat ekspresi membunuh lelaki tua itu, ia mulai gemetar. Ia menatap Lin Feng dan berkata, "Aku minta maaf. Awalnya kau mengira kau pintar karena mendahulukannya, tapi sekarang kau tahu kau hanyalah orang bodoh," kata Lin Feng ketika mendengar bahwa manajer itu tidak tulus dalam permintaan maafnya. Kemudian dia menambahkan, "Usir dia dari sini." "Apa kau tidak mendengarnya? Pergi sana," kata lelaki tua itu. Manajer itu sangat marah hingga pipinya memerah. Dia melirik Lin Feng dengan jahat. Segera setelah itu, dia berbalik dan pergi. Penampilannya saat ini sangat kontras dibandingkan beberapa saat yang lalu ketika dia tampak begitu agung. Ketika lelaki tua itu melihat manajer hendak pergi, dia tersenyum pada Lin Feng dengan ekspresi menyesal dan berkata, "Apakah kamu puas dengan cara masalah ini diselesaikan?" Lin Feng menatap lelaki tua itu, lalu menunjuk wanita cantik di depannya dan berkata, "Kau akan melampiaskan dendamu padanya karena aku. Jika aku memintamu untuk memberikannya padaku, apakah kau akan menolak? Niatmu baik, tentu saja kau bisa memilikinya," kata lelaki tua itu sambil memandang wanita cantik tersebut. Ia beruntung telah bertemu Lin Feng. Lagi pula, menyerahkannya kepada Lin Feng bukanlah masalah bagi pasar lelang, karena mereka memiliki banyak pelayan untuk menggantikannya. Lin Feng mengangguk sedikit dengan puas. Kemudian dia berkata, "Saya berharap setiap tamu terhormat akan diperlakukan sama mulai sekarang dan tidak lagi menjadi orang-orang bejat yang akan menimbulkan masalah." Pupil mata pemuda bangsawan itu menyempit dan dia menatap Lin Feng dengan sangat agresif. Lin Feng telah mempermalukannya berkali-kali, menyebutnya anjing dan orang bejat. Ketika lelaki tua itu mendengar Lin Feng, dia mengerti maksud sebenarnya. Dia kemudian segera menoleh ke pemuda itu dan berkata, "Tuan Muda Meng, ini adalah pasar lelang dan saya harap Anda tidak berencana untuk mempermalukan kami. Kami tidak akan menerima gangguan seperti itu dari Anda lagi di masa mendatang. Apa yang Anda lakukan di luar adalah urusan Anda, tetapi ketika berada di dalam pasar lelang, sebaiknya Anda bersikap sopan." Pemuda itu memandang Lin Feng dengan tatapan yang sangat jahat dan berpikir bahwa setelah lelang, dia akan bisa berurusan dengan Lin Feng. Dia pasti akan membunuh Lin Feng setelah lelang, ini belum selesai. Orang tua itu menganggap keheningan itu sebagai tanda pemahaman atas peringatannya. "Terima kasih, Tuan Muda Meng, atas pengertian Anda," kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Kemudian ia segera menambahkan, "Saya harap semua orang cukup bijaksana untuk menghormati peraturan kita. Sekarang, saya sudah cukup berbicara, mari lanjutkan lelangnya." Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu melirik Lin Feng untuk terakhir kalinya dan siluetnya berkelebat saat dia pergi. Lin Feng menatap siluet yang menghilang sambil tersenyum bahagia dalam hatinya. Lelaki tua itu telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Jika pemuda itu ingin melawan Lin Feng di luar tempat lelang, maka dia boleh, tetapi selama mereka berada di dalam, dia akan berada di bawah perlindungan lelaki tua itu. Lin Feng telah membuat tuan muda itu marah, tetapi karena mereka masih berada di dalam tempat lelang, dia tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan membiarkan Lin Feng duduk dengan tenang. Namun, begitu Lin Feng meninggalkan perlindungan lelaki tua itu, tuan muda akan membalas dendam. "Terima kasih, tuan yang baik hati," kata wanita cantik itu sambil menatap Lin Feng. Ekspresi di matanya tampak sangat berterima kasih. Dia jelas mengerti bahwa Lin Feng merasa iba padanya, itulah sebabnya dia meminta lelaki tua itu untuk menjadi majikannya yang baru. Dia mengerti bahwa Lin Feng tahu bahwa situasinya akan sengsara di masa depan. Lin Feng menyelamatkannya dari takdir yang sangat tragis. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang baik, tidak perlu berterima kasih padaku," kata Lin Feng. Namun wanita cantik itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengannya. Di matanya, pemuda yang mengenakan topeng perak itu begitu misterius. Dia tampak kurang ajar dan arogan, tetapi sebenarnya di balik topengnya, dia menyembunyikan banyak emosi. Dengan penampilan yang sangat kuat, dia menarik perhatian semua orang dengan menghancurkan meja itu, yang sengaja membuat lelaki tua itu memperhatikan situasi mereka saat ini. Wanita cantik itu sangat berterima kasih kepada Lin Feng. Terlepas dari segalanya, Lin Feng telah melindunginya dan mempermalukan pemuda bangsawan itu karena dirinya. Dia juga mempermalukan manajer lelang karena dirinya. Jika Lin Feng tidak menjaganya,
dia akan menjadi milik pemuda itu dan kematiannya pasti akan terjadi. Dulu, ia mengira dirinya hanyalah seorang pelayan di pasar lelang. Ia hanyalah seorang pelayan yang kedudukannya sedikit lebih tinggi dari seorang budak. Jika ia tidak cantik dan baik hati, mungkin ia akan dipaksa menjadi budak. Ia tidak pernah dihormati oleh siapapun. Martabatnya tidak pernah berarti bagi siapapun. Namun Lin Feng telah melindungi hidup dan harga dirinya. Dia telah menyelamatkannya dari masalah dan bahkan memikirkan kesejahteraannya. Dia akan setia dan berbakti kepada Lin Feng sejak saat dia menjadi miliknya. Lin Feng tidak memikirkan semua ini. Lin Feng hanya melakukan ini karena topeng itu tidak bisa menyembunyikan rasa welas asih yang ada di dalam hatinya. Wanita itu telah dipermalukan oleh pemuda itu karena Lin Feng. Lin Feng tidak tahan melihat wanita cantik seperti itu dinodai. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan seseorang yang tidak bersalah menderita tanpa melakukan apapun. Tindakan seperti itu bukanlah isi hatinya. Bab 162. Badao. Lelang berlanjut. Tirai tebal terbuka dan dua siluet muncul. Itu adalah lelaki tua dan seorang Buddha dengan tanda besar yang terukir di wajahnya. Tanda itu adalah Ba dalam huruf besar di wajahnya yang merupakan tanda perbudakannya. Lengan dan kakinya diikat dengan rantai. Bekas luka yang besar ditambah dengan rambutnya yang panjang dan acak-acakan membuatnya tampak seperti orang biadab. Budak kultivasi, pikir Lin Feng dengan tercengang. Sungguh mengejutkan, ada seorang budak kultivasi di lelang itu. Yang mengejutkan, orang bisa membeli orang sungguhan di lelang tersebut. Pada saat itu, penonton menjadi sangat antusias, terutama mereka yang datang dari Prisoner Arena dan sering menonton pertarungan secara rutin. Badao. Itu Badao. Akhirnya, Badao muncul kembali. Sebagian dari kerumunan telah lama menunggu untuk melihatnya lagi. Pria tua itu melirik kerumunan dan melihat bahwa mereka semua sangat gembira, yang membuat senyum terukir di wajahnya. Badao telah menembus lapisan Ling Qi ke-6. Dia telah memenangkan 81 pertempuran di arena tahanan, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, yang membuat kerumunan orang tercengang. 81 kemenangan? Betapa menakutkannya. Dia telah membunuh 81 orang dan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Sungguh mengerikan. Lin Feng juga tercengang. Memenangkan 81 pertempuran lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama melawan kultivator tingkat Ling Qi ke-6 yang sangat kuat. 81 kultivator tingkat Ling Qi ke-6 telah jatuh di tangannya. Itu bukan jumlah yang kecil. Itu adalah angka yang sangat besar, dan yang lebih menakutkan lagi, dia tidak pernah bisa memilih lawannya sendiri. Membuat darah 81 kultivator yang sangat kuat mengalir, telah membuatnya sekuat dirinya saat itu. Aku tak perlu banyak bicara soal harga. Semua orang mengerti bahwa dia kemungkinan besar akan menembus lapisan Xuan Qi. Ketika itu terjadi, dia akan mampu bersaing bahkan dengan salah satu dari 8 pejabat tinggi. Semua orang bisa membayangkan bagaimana rasanya memiliki Buddha yang sekuat salah satu dari 8 pejabat tinggi, kata lelaki tua itu acuh tak acuh sambil tersenyum, lalu melanjutkan. Untuk Badao, harga awalnya adalah 200 batu kemurnian kualitas sedang. Mari kita mulai lelangnya sekarang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, kerumunan menjadi semakin antusias dan bersemangat. Semua orang menatap Badao dengan saksama. Benar, di masa depan, dia akan sekuat salah satu dari 8 pejabat tinggi. Jika dia bebas, betapa hebatnya sosok dia nantinya. Seolah baru menyadari betapa antusias dan bersemangatnya kerumunan itu, Badao perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat itu, kekuatan tajam meledak dari tubuhnya. Kerumunan itu terkejut dan merasa bahwa bahkan menatapnya terlalu lama pun berbahaya. Badao melirik kerumunan orang. Ketika dia menatap Lin Feng merasa tatapan tajam Badao bisa menembus apapun. Hal itu membuat Lin Feng merinding. Itu jelas kekuatan pisau. Saat Badao dan Lin Feng saling memandang, kekuatan pedang dan energi tajam memenuhi seluruh atmosfer. Namun dengan sangat cepat, Badao melirik orang lain yang tiba-tiba melegakan Lin Feng. Jantungnya berdebar kencang. Betapa kuat dan dahsyatnya. Buddha itu bisa mengendalikan kekuatan pedang. Kekuatannya juga sangat besar dan dahsyat, pikir Lin Feng. Tidak heran dia telah memenangkan 81 pertempuran dan tidak pernah kalah sekalipun. Dia dapat mengendalikan kekuatan pedang jauh lebih baik daripada Mu Fen sekalipun.
Tampaknya kekuatan pedangnya membuatnya tak terkalahkan melawan kultivator tingkatannya sendiri. Jika ada orang seperti dia yang bisa menggunakan serangan energi, dia akan mampu menindas kultivator yang sangat kuat, yang bahkan beberapa tingkat lebih tinggi. Pemuda bangsawan di belakang Lin Feng sangat bersemangat. Seorang budak tingkat Ling Qi ke-6 yang telah membunuh 81 orang? Sungguh menggiurkan. Jika dia bisa membeli budak itu, yang mungkin akan menembus ke tingkat Xuan Qi di masa depan, dia akan terlihat gagah dan agung saat memberi perintah kepadanya. 300 batu kemurnian kualitas sedang, kata seseorang. Ia segera menaikkan harga penawaran awal sebesar 100 batu kemurnian. 500 batu kemurnian kualitas sedang, kata orang lain tanpa ragu. Harga itu sudah sangat rendah. Seorang budak tingkat Ling Qi ke-6 belum tentu sangat berharga, tetapi seorang budak yang telah membunuh 81 orang dan kemungkinan akan menembus ke tingkat Xuan Qi di masa depan sangatlah berharga. 1000 batu kemurnian kualitas sedang, kata suara lain dengan nada acuh tak acuh, yang membuat jantung Lin Feng berdebar sesaat. Orang-orang ini benar-benar kaya. Lin Feng ingat betapa miskinnya dia di masa lalu dan betapa menyedihkannya keadaan itu. Sekarang dia jauh lebih beruntung, tetapi dia masih belum memiliki uang sebanyak para kultivator bangsawan ini. Orang yang baru saja mengajukan tawaran itu mungkin akan menghabiskan uang keluarganya untuk membeli budak tersebut. 5.000 batu kemurnian kualitas sedang, kata suara lain tepat pada saat Lin Feng sedang memikirkan betapa tingginya harga sebelumnya. Dia terkejut. 5.000 batu kesucian adalah harga yang mengerikan. Itu cukup untuk berlatih di menara kultivasi selama yang kau inginkan. Selain itu, harga tersebut berasal dari pemuda bangsawan di belakang Lin Feng. Dialah Tuan Muda Meng yang ingin membeli budak tersebut. Ketika orang banyak mendengar harga itu, mereka semua tercengang. Banyak orang tersenyum kecut. Dengan harga 5.000 batu kemurnian kualitas sedang, mereka tidak mampu membayar lebih. Harga itu bahkan agak mahal untuk seorang budak. Lelaki tua itu menatap kerumunan tanpa berkata-kata, tersenyum, lalu berkata, Tuan Muda Meng telah menaikkan tawaran menjadi 5.000 batu kemurnian kualitas menengah. Ini adalah seorang budak yang, di masa depan, akan menembus lapisan Xuan Qi. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Kata lelaki tua itu mencoba membujuk yang lain untuk menawar, tetapi semua orang tetap diam. Bagaimanapun, 5.000 batu kemurnian kualitas menengah adalah harga yang menakutkan. 5.001, kata sebuah suara tenang. Kerumunan itu tercengang. Mereka melihat ke arah orang yang baru saja mengajukan penawaran. Penawaran itu datang tepat di depan bangsawan muda itu, dan milik Lin Feng. Pupil mata pemuda itu menyempit. Dia menatap dingin punggung Lin Feng. 5.100 batu kemurnian berkualitas sedang. 5.101, kata Lin Feng setenang sebelumnya. Para penonton merasa seperti sedang menyaksikan pertunjukan yang menakjubkan. Sepertinya Lin Feng sengaja menaikkan harga penawaran sebanyak 1 batu kesucian setiap kali. 5.500, kata pemuda itu dengan suara yang semakin dingin. 5.501, kata Lin Feng dengan suara tenang dan acuh tak acuh. Pemuda itu tampak semakin garang. Namun pada saat itu, pria di sebelahnya, yang mengenakan jubah abu-abu, dengan lantang menyela perkataannya. Tuan muda, lelang hanyalah salah satu metode. Pemuda itu terkejut, lalu mulai tersenyum dingin. Memang, jika dia menginginkan budak itu, dia tidak perlu mendapatkannya melalui lelang. Para hadirin tercengang. Dia mungkin mengatakan itu hanya untuk menakut-nakuti Lin Feng. Pemuda itu memutuskan untuk tidak menawar lagi. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu berkata, "Selamat. Budak itu milikmu. Tinggalkan dia di belakang untuk saat aku pergi. Kau bisa melelang singa api iblisku dan mengambil batu kesucian untuk budak itu dari hasil penjualannya," kata Lin Feng acuh tak acuh. Pria tua itu terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, "Tidak masalah. Harga singa api iblis akan selalu jauh lebih tinggi daripada harga seorang budak. Lagi pula, ketika singa api iblis mencapai tingkat Xuan Qi saat dewasa, ia akan menjadi makhluk seperti dewa." Ketika singa api iblis keluar dari belakang panggung, penonton menjadi sangat bersemangat dan antusias. Mereka hampir gila karena kegembiraan. Di antara kerumunan itu, ada satu orang dengan rambut pirang panjang yang tampak sangat aneh dengan cahaya kemasan di matanya. Pemuda berambut pirang itu berbisik acuh tak acuh. Tidak seorang pun dapat merebut singa api iblis itu dariku hari ini.
Pria tua di atas panggung itu dengan tenang memandang kerumunan yang bersemangat. Dia menunggu hingga kegembiraan kerumunan mencapai puncaknya. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan dan langsung berkata, "Saya tidak perlu banyak bicara tentang nilai singa api iblis ini. Saya yakin banyak dari Anda telah melihatnya di arena tahanan dan bermimpi memilikinya. Akhirnya, sekarang tersedia di pasar lelang kami. Sekarang, semua orang memiliki kesempatan untuk memenangkan binatang buas ini. Saat dewasa, ia akan mencapai tingkat Xuan Qi dan mungkin bahkan menembus ke tingkat Tian Qi yang lebih tinggi." Pria tua itu juga sangat gembira. Dia tidak mengerti bagaimana singa api iblis dari klan Bai bisa berakhir di tangan Lin Feng. Klan Bai tidak akan pernah memberikannya kepada seseorang yang bukan anggota klan mereka. Mereka juga tidak akan pernah bermimpi membawanya ke lelang. Itu akan selalu tetap berada di dalam klan mereka. Pria tua itu tidak tahu apa yang telah terjadi di arena tahanan. Saat itu, pemuda berbaju kuning ingin memberikan singa api iblis kepada Mu Fen sebagai hadiah, tetapi gagal. Lin Feng telah membunuh Mu Fen. Namun, yang membuat pemuda berbaju kuning itu merasa lebih sedih adalah karena ia juga berada di pasar lelang dan terpaksa menyaksikan penjualan singa api iblis tersebut. Ia tidak memiliki kesempatan untuk mencuri kembali binatang itu dari Lin Feng, karena yang ia duga adalah Lin Feng akan menggunakan singa api iblis itu sendiri dan tidak langsung menjualnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia sempat bertindak, dia akan melihat singa api iblis itu dijual di lelang. Bab 163. Harga yang mengerikan. Pria tua itu memandang kerumunan yang dipenuhi kegembiraan. Kemudian akhirnya dia berkata, "Baiklah, harga awal untuk singa api iblis adalah 500 batu kemurnian kualitas sedang. Sekarang, mari kita mulai lelangnya." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, kerumunan menjadi sangat gelisah. 1.000, 1.200, 1.500. Banyak orang dengan cepat menaikkan harga, tetapi semua orang tahu bahwa penawaran sesungguhnya belum dimulai. Bagaimana mungkin beberapa ribu batu kemurnian berkualitas sedang cukup untuk seekor singa api iblis? Lin Feng tampak tenang dan acuh tak acuh di tempat duduknya. Dia telah meremehkan harga singa api iblis, tetapi setelah melihat harga Badao, dia mengerti bahwa harga singa api iblis akan sangat tinggi. Wanita cantik di samping Lin Feng sedang menatapnya. Mata di balik topeng perak itu, secara mengejutkan tampak sangat tenang saat menyaksikan pemandangan ini. "Tuan, bagaimana sebaiknya saya memanggil Anda?" tanya gadis cantik itu kepada Lin Feng. "Memanggilku?" pikir Lin Feng terkejut. Kemudian dia langsung berkata, "Anda bisa memanggil saya Tuan Feng." "Tuan Feng, nama saya Isue," kata gadis cantik itu dengan suara manis. Lin Feng sedikit mengangguk dan pada saat itu, harga singa api iblis telah dinaikkan menjadi 3.000 batu kemurnian. Tidak akan lama lagi sampai harganya mencapai harga yang sama dengan yang dibayarkan untuk budak itu. Tuan Muda Meng melirik Lin Feng dengan senyum dingin di wajahnya. Ia berdiri dan berjalan menuju tepi area yang diperuntukkan bagi semua tamu terhormat. Ia meletakkan tangannya di pagar dan berkata, "Hari ini, saya, Meng Chong, bertekad untuk mendapatkan singa api iblis ini. Jangan ada yang mencoba membuat saya tidak senang. Jika tidak, itu tidak akan berakhir baik bagi orang tersebut. Jika Anda tidak membuat saya tidak senang, maka tidak akan ada masalah, dan kita bisa berteman baik setelah lelang." Ketika orang banyak mendengar apa yang dikatakan Meng Chong, mereka terkejut. Bajingan macam apa dia? Tiba-tiba dia mengancam seluruh kerumunan. Daerah ini dipenuhi oleh kultivator yang mulia dan kuat, namun dia berani mengancam mereka semua. Mereka punya pilihan, menjadi temannya atau menjadi musuhnya. Banyak orang menatap Meng Chong, tetapi ketika mereka menyadari bahwa dia berasal dari klan Meng dan merupakan tamu kehormatan dalam lelang tersebut, sebagian besar orang memilih untuk tetap diam. Hanya ada satu keluarga bangsawan di kota kekaisaran dan nama keluarga mereka adalah Meng. "Sekarang, saya katakan 3.001 batu kemurnian kualitas sedang," kata Meng Chong dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya sambil melirik Lin Feng. Lin Feng berani menawar lebih tinggi darinya untuk budak yang diinginkannya, jadi dia akan mencegah Lin Feng mendapatkan harga tinggi untuk singa api iblisnya. Pria tua itu memandang Meng Chong dari atas panggung. Kenyataan bahwa Meng Chong bersikap seperti itu membuat pria tua itu merasa tidak nyaman. "Singa api iblis itu sekarang milikku," kata Meng Chong dengan nada bangga. Tiba-tiba, sebuah suara yang kuat dan berwibawa berkata, 4.000 batu kemurnian kualitas sedang."
Siapa yang bilang begitu? Seru Meng Chong dengan nada yang sangat dingin. Sejujurnya, ia sangat percaya diri, tak menyangka ada orang yang berani mempermalukannya. Itu tak bisa ditoleransi. Meng Chong melirik kerumunan orang untuk mencari orang yang menawar lebih tinggi darinya. Aku sudah mengatakan itu, kata sebuah suara dingin dan acuh tak acuh. Segera setelah itu, sebuah siluet di tengah kerumunan perlahan berdiri. Itu adalah seorang pria dengan rambut pirang kemasan. Dia tampak aneh dan sepertinya dikelilingi oleh cahaya kemasan. Saat orang banyak melihatnya, pupil mata mereka menyempit. Itu dia. Guangxi. Mata Meng Chong menyipit. Apa yang kau inginkan? Tanya Guangxi. Mata emasnya menatap langsung ke arah tempat Meng Chong duduk. Meng Chong terkejut. Ekspresi wajahnya membeku, lalu ia berkata, "Hehe, kau adalah murid yang brilian dari sekte One Shou Man. Karena kau menginginkan singa api iblis itu, aku tidak akan mempermalukanmu dan akan memberikannya kepadamu." Guangxi berbalik dan mengabaikan Meng Chong, yang membuat Meng Chong semakin marah. Ia terus-menerus dipermalukan. Hehehehe. Beberapa suara tawa dan cekikikan terdengar di udara. Sementara semua orang terdiam, tawa itu terdengar sangat tajam di telinga Meng Chong. Wajahnya tampak jijik. Dia perlahan berbalik dan menatap Lin Feng. Apa yang kamu tertawa? Aku menertawakan orang-orang yang dengan bangga mengucapkan kata-kata yang nilainya lebih rendah daripada kentut, kata Lin Feng dengan tajam. Meng Chong sangat agresif dan mengancam semua orang di kerumunan, tetapi begitu Guangxi keluar, dia menarik kembali semua yang telah dia katakan. Dia bahkan menggunakan alasan bahwa dia hanya tidak ingin membuat orang lain kehilangan muka. Itu benar-benar konyol dan mengerikan. Sekte One Shou Man adalah salah satu sekte terkuat di negara Sueyu, dan mereka dianggap sangat kuat bahkan di kota kekaisaran. Meskipun status Meng Chong luar biasa, dia pun tidak berani menyinggung anggota sekte One Shou Man. Saat itu, Meng Chong terdiam. Pada hari itu, ia sudah beberapa kali dipermalukan oleh Lin Feng dan belum mampu memulihkan harga dirinya. Awalnya, ia ingin mendapatkan singa api iblis untuk memulihkan harga dirinya dan ingin memanfaatkan status sosialnya untuk mengancam semua orang di kerumunan. Ia tidak menyangka akan dipermalukan lagi, tetapi kali ini oleh Guangxi. Dan bahkan setelah itu, ia dipermalukan lagi oleh Lin Feng yang dengan lantang mengejeknya. Meng Chong telah membuat seluruh klannya kehilangan harga diri. Namun tak seorang pun memperhatikan suasana hatinya. Lelaki tua itu tersenyum acuh tak acuh. Ia masih berdiri di atas panggung dan berkata, 4.000 batu kemurnian kualitas sedang, adakah orang lain yang ingin menawar singa api iblis ini? Singa api iblis ini, saya jamin akan mencapai tingkat Xuan di masa depan dan bahkan bisa mencapai tingkat Tian. Ia akan menjadi penguasa tertinggi negara Sueyu. 4.500, kata seseorang setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu yang sangat menggiurkan. Meskipun mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan singa itu dari Guangxi, mereka mungkin masih beruntung. Itu adalah singa api iblis, siapa yang tidak ingin mencoba keberuntungannya? 5.000, kata Guangxi tanpa ekspresi. Jika dia menginginkan sesuatu, dia pasti akan mendapatkannya. Bahkan Meng Chong pun harus mundur, karena dia memahami temperamen Guangxi. 6.000, kata seorang lelaki tua berkaos Chang Pao hitam sambil menggertakkan giginya. 10.000, kata Guangxi dengan tenang, yang membuat seluruh kerumunan tercengang. Saat mengatakan itu, dia tampak sama sekali tidak terganggu. Tidak heran orang-orang mengira sekte Yunhai adalah salah satu sekte dengan pengaruh paling kecil di negara Sueyu. Sepertinya itu memang benar, pikir Lin Feng. Sekte Yunhai memang kalah dalam hal kekayaan. Sekte Yunhai kekurangan sumber daya alam. Mereka tidak memiliki urat bumi tempat para muridnya dapat berlatih. Seorang murid sekte One Shou Man dapat menghabiskan 10.000 batu kemurnian berkualitas sedang tanpa terganggu. Sekte Yunhai masih menganggap batu kemurnian berkualitas rendah sebagai sesuatu yang sangat berharga. 11.000, kata lelaki tua berbaju Chang Pao hitam itu dengan wajah marah sambil menghembuskan napas melalui giginya yang bergemeletup. Kekuatannya telah mencapai batas maksimal dan dia membutuhkan bantuan seekor binatang buas. 15.000, kata Guangxi. Kerumunan itu tercengang. Segera setelah itu, beberapa orang tersenyum kecut. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa menyaingi orang itu. 15.000 adalah jumlah yang bahkan banyak orang kaya dan bangsawan pun tidak mampu membelinya. Dan karena berasal dari satu orang,
bukan klan, jumlah itu bahkan lebih mengerikan. Tidak ada yang ingin melanjutkan penawaran setelah itu. Akhirnya, harga akhir untuk singa api iblis tersebut mencapai 15.000 batu kemurnian berkualitas sedang. Lin Feng tersenyum. Dia sangat puas dengan harganya. Dia telah menjanjikan 100 batu kemurnian berkualitas sedang kepada kerumunan orang yang datang bersamanya. Dia tidak pernah menyangka akan berhasil mendapatkan harga yang begitu fantastis. Awalnya dia berpikir bahwa jika dia bisa menjualnya seharga 4.000 batu kemurnian berkualitas sedang, maka itu akan menjadi jumlah yang besar baginya. Dia berjalan menuju belakang panggung bersama Yisue. Pada saat itu, sekelompok orang keluar dengan setumpuk batu kesucian. Seharusnya ada 9.300 batu kemurnian berkualitas sedang di sini. Kau bisa memeriksanya sendiri, kata lelaki tua itu sambil menatap Lin Feng. Lin Feng tersenyum. 9.000 jauh lebih banyak dari yang dia perkirakan. Dia mengambil batu kesucian itu, dan seketika batu-batu kesucian itu menghilang. Orang tua itu tercengang. Dia menatap Lin Feng dengan tatapan aneh. Aku pasti sudah terlalu tua. Penglihatanku semakin kabur, kata lelaki tua itu sambil menatap mata Lin Feng di balik topeng peraknya. Ia telah memberikan begitu banyak batu kesucian kepada Lin Feng, itu bukanlah hal yang mudah untuk dibawa. Ia tidak menyangka bahwa Lin Feng memiliki batu na. Orang biasa tidak memiliki batu na. Lin Feng begitu misterius. Lin Feng tersenyum di balik topeng peraknya. Lelaki tua itu juga tidak banyak bertanya. Dia menunjuk Badao dan berkata, dia juga milikmu sekarang. Bawa dia bersamamu. Pada saat itu, lelaki tua itu merasa penasaran. Badao telah menembus lapisan Ling Qi ke-6. Akankah dia menuruti Lin Feng yang baru berada di lapisan Ling Qi ke-5? Apakah Lin Feng cukup kuat? Ikutlah denganku, kata Lin Feng sambil menatap Badao dengan nada acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia pergi dan berjalan di depan. Badao sudah tidak dirantai lagi, dia tampak tanpa ekspresi dan mengikuti Lin Feng dari belakang. Sesaat setelah meninggalkan pasar lelang, Lin Feng berbalik dan berhenti berjalan. Dia menatap Badao dengan dingin melalui topeng peraknya. Badao tampak dingin dan tanpa ekspresi. Jika seorang budak kultivasi dibebaskan dari belenggu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak perlu menaati seorang tuan. Lagi pula, seorang budak kultivasi adalah manusia. Bab 164. Pengikut yang berbahaya. Lin Feng tampak tenang dan tenteram di balik topeng peraknya. Badao juga tampak tenang dan sama sekali tidak terlihat gelisah. Lin Feng hendak mengatakan sesuatu, lalu langsung bertanya, apakah kamu ingin bebas? Badao mengerutkan kening. Huruf-huruf yang terukir di wajahnya membuatnya tampak sangat dingin. Badao tetap diam dan tidak banyak bicara. Ini adalah caranya untuk tetap patuh. Tentu saja dia ingin bebas. Siapa yang menikmati menjadi budak orang lain? Bukan aku yang mengukir huruf-huruf ini di wajahmu. Aku tidak memaksa orang menjadi budak, kata Lin Feng sambil menatap Badao yang tetap diam. Kemudian ia perlahan menambahkan, jika kau ingin pergi, kau bisa berbalik dan pergi sekarang. Aku tidak akan mencoba membujukmu untuk tinggal, dan aku pasti tidak akan mencoba menghentikanmu. Jika kau ingin tinggal bersamaku, maka kau harus mengikutiku. Ketika Yisue mendengar perkataan Lin Feng, dia terkejut. Dia memandang Lin Feng dengan aneh. Lin Feng begitu rela melepaskan Badao meskipun dia telah menghabiskan lebih dari 5.000 batu kemurnian kualitas menengah untuk membelinya. 5.000 batu kemurnian kualitas menengah adalah jumlah yang besar dan cukup untuk membeli banyak budak yang kuat. Badao sepertinya akan mengatakan sesuatu. Matanya yang buas menatap Lin Feng. Dia tampak termenung. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan ini untuk mengambil keputusan. Jika kau ingin pergi, pergilah sekarang. Jika kau ingin tetap bersamaku, maka kau akan mengikutiku dan tidak pernah mengkhianatiku, lanjut Lin Feng. Dia hanya akan memberi Badao satu kesempatan dan apapun pilihannya, dia harus menerimanya. Pilihan Badao akan memengaruhi takdir masa depannya. Ekspresi wajah Badao menjadi lebih tajam. Matanya yang dingin dan agresif menatap tajam Lin Feng melalui topeng perak. Mata Lin Feng tampak setenang sebelumnya. Lin Feng bisa kehilangan 5.000 batu kemurnian berkualitas, sedang jika Badao meninggalkannya. Tetapi jika dia memutuskan untuk tetap bersama Lin Feng, dia harus mengikuti Lin Feng seumur hidupnya dan tidak akan diizinkan untuk menyesali pilihannya.
Takdir seringkali bergantung pada pilihan. Jika Lin Feng tidak membelinya di lelang, maka Badao masih akan menjadi budak, tetapi sekarang, Lin Feng memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, jika dia memutuskan untuk tinggal, maka dia harus mengikuti Lin Feng dan tidak pernah mengkhianatinya. Lin Feng tidak mampu menghabiskan begitu banyak batu kesucian untuk seseorang yang hanya akan menimbulkan masalah baginya di masa depan, karena kebajikannya memiliki batas. Lin Feng dan Ba Dao saling menatap. Ekspresi mereka setajam pedang, dan suasananya sangat tegang. Di sekitar mereka, aura dingin dan mematikan memenuhi udara. Yi Sue mulai gemetar hanya karena suasana yang tercipta akibat tatapan kedua orang itu. Betapa dinginnya. Dingin itu bukan hanya membuat tubuh seseorang terasa dingin, tetapi juga menembus jauh ke dalam jiwa. Aku akan mengikutimu, dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu, kata Badao setelah terdiam beberapa saat. Ekspresi tajam dan dinginnya lenyap. Suaranya lembut, dan dia mengangguk kepada Lin Feng. Baiklah, kata Lin Feng sambil tersenyum. Lin Feng telah menghabiskan lebih dari 5.000 batu kesucian untuk budak ini. Jika budak itu memutuskan untuk tidak tinggal bersamanya, maka Lin Feng akan sedikit kecewa. Sekarang Badao telah memutuskan untuk tinggal bersamanya, jelas ini adalah hasil terbaik bagi Lin Feng. Ingat apa yang kau katakan dan pastikan untuk tidak pernah mengingkari janjimu. Kau bisa saja bebas, tetapi kau memilih untuk tetap tinggal. Kau memilih untuk tetap tinggal dan mengikutiku. Karena itu, jika kau mengkhianatiku di masa depan, aku akan terpaksa menghukummu, kata Lin Feng dingin. Suasana di sekitarnya pun menjadi jauh lebih dingin. Ba Dao tetap diam dan mengangguk. Dia mengerti maksud Lin Feng. Pada hari itu, jika Lin Feng tidak ada di sana, dia pasti sudah dijual kepada orang lain. Jika orang lain membelinya, mereka pasti ingin mengeksploitasinya sebagai budak, tetapi Lin Feng telah memberinya kebebasan. Lin Feng tidak memperlakukannya seperti budak dan memberinya pilihan. Lin Feng memperlakukannya seperti orang lain, dan dia tidak diperlakukan seperti budak. Ba Dao hanyalah seorang budak. Namanya terukir di wajahnya. Jika dia memilih untuk meninggalkan Lin Feng, maka kemanapun dia pergi, dia akan tetap diperlakukan seperti budak. Orang-orang akan mencoba menangkapnya lagi, dan dia tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Jika dia mendapatkan kebebasannya, dia tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi. Tanda di wajahnya telah menjadikannya seorang budak dan begitulah cara orang akan memperlakukannya. Oleh karena itu, pilihan yang diberikan Lin Feng kepada Ba Dao adalah mengikuti Lin Feng, yang tidak akan memperlakukannya sebagai budak, atau mencoba menemukan tempat yang akan memperlakukannya sebaik Lin Feng. Karena itu adalah keputusan Ba Dao, dan dia telah diberi hak untuk memilih. Dia tidak akan pernah menyesali pilihannya. Dia telah memilih takdirnya sendiri. Lin Feng tidak berusaha memengaruhi keputusannya. Ayo pergi, kata Lin Feng sambil mulai berjalan. Yi Sue dan Ba Dao segera mengikutinya dari belakang. Pada saat itu, Ba Dao mulai berjalan sedikit lebih cepat, dan dia mendekati Lin Feng tanpa sepenuhnya menyusul dan berkata dari belakang, ada beberapa orang yang mengikuti kita. Aku tahu, kata Lin Feng, yang terdengar acuh tak acuh dan bahkan tidak menoleh. Ba Dao menatapnya dengan aneh. Jantung Yi Sue juga berdebar lebih kencang. Ia tak kuasa menoleh. Dia baru saja melihat bahwa sekitar 100 meter jauhnya, seorang pria berjubah abu-abu mengikuti mereka sambil menatap tajam ke arah kelompok itu. Dia bahkan tidak berusaha bersembunyi, bertindak seolah-olah dia tidak peduli jika terlihat oleh mereka. Dialah orangnya, kata Yi Sue yang cantik. Pria di belakang mereka adalah pria berjubah abu-abu yang sebelumnya bersama Meng Chong. Abaikan saja dia, kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Yi Sue berbalik. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Feng bisa tetap acuh tak acuh. Dia merasa tidak nyaman. Dia telah menembus lapisan Ling Qi ke-7. Pembuluh darahnya sangat kuat, dan dia dipenuhi kekuatan. Qi yang terus dia lepaskan sangat kuat dan kental. Qi mematikan juga muncul dari tubuhnya. Dia pasti sangat terbiasa membunuh, jadi akan sangat sulit untuk dikalahkan. Akan sangat sulit bagiku untuk melawannya, dan jika pertempuran berlangsung terlalu lama, maka aku mungkin akan kalah, kata Ba Dao dengan suara rendah. Ba Dao secara mengejutkan, mampu menentukan kekuatan dan kemampuan orang lain hanya dengan melihat mereka. Lin Feng tercengang. Dia menatap Ba Dao dengan ekspresi yang sangat aneh. Nah, tahukah kamu seberapa kuat aku? Tanya Lin Feng.
Lapisan Ling Qi kelima. Kau memiliki Qi yang kuat dan tebal. Pembuluh darahmu sangat kuat. Selain itu, sepertinya semua energi di dalam tubuhmu menyatu sempurna. Jika aku tidak salah, sepertinya kau memahami kekuatan pedang pada tingkat yang sangat mendalam. Kultivator biasa dari lapisan Ling Qi ke-6 tidak akan mampu mengalahkanmu dan mungkin bahkan diriku sendiri. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa mengalahkanmu dalam pertarungan. Badao mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tenang, yang membuat Lin Feng tercengang. Sepertinya ketika dia menggambarkan kekuatan pria berjubah abu-abu itu, penjelasannya sangat tepat. Hanya dengan sekali pandang, Badao dapat dengan jelas menentukan kekuatan sebenarnya seseorang sebelum benar-benar bertarung melawan mereka. Yi Sue memandang Lin Feng dengan tatapan aneh. Ia baru saja menembus lapisan Ling Qi kelima, dan yang mengejutkan, ia berani membeli seorang budak dari lapisan Ling Qi ke-6. Selain itu, ia tampak sangat percaya diri dan ceroboh. Kita akan menyelesaikan masalah ini. Lin Feng tidak banyak bicara lagi. Setelah kalimat singkat itu, dia mulai mempercepat langkahnya dan terus berjalan maju. Selain Lin Feng dan dua orang lainnya, pria berjubah abu-abu itu terkejut dan kemudian langsung tersenyum dingin. Dia berkata, "Aku bisa dengan mudah mengejar kalian. Apakah kalian pikir kalian bisa lolos?" Lin Feng berjalan bersama seorang budak dari lapisan Ling Qi ke-6 dan memiliki lebih dari 9.000 batu kemurnian berkualitas sedang. Ini jelas sangat menggoda. Pria berjubah abu-abu itu mulai berjalan berjinjit. Seluruh tubuhnya tampak sangat terampil dan lincah, melayang di atas jalan seperti angin sepau-sepau. Dia bergerak semakin dekat ke Lin Feng. Namun pada saat itu, Lin Feng dan dua orang lainnya mengubah arah dan masuk ke dalam sebuah restoran. Pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening. Kemudian dia mulai berjalan lebih cepat dan akhirnya tiba di restoran. Dia melihat ke dalam restoran tetapi tidak melihat Lin Feng dan yang lainnya. Lantai 1. Pria berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya dan memandang ke arah tangga ketika ia melihat seorang pemuda tampan berdiri di sekitar tangga dengan senyum di wajahnya. "Pergi sana," kata pria berjubah abu-abu sambil berjalan menuju tangga dan melewati bocah tampan yang tersenyum itu. Saat pria berjubah abu-abu itu menaiki tangga, sebuah siluet muncul di puncak tangga. Orang itu memegang belati panjang. Ki yang sangat kuat dan tajam terpancar dari belati itu. Ki pedang memenuhi atmosfer dan kekuatan pedang yang luar biasa hadir, yang membuat orang-orang di restoran itu mundur ketakutan. Betapa tajamnya ki pedang itu dan dia benar-benar menggunakan kekuatan pedang. Ketika pria berjubah abu-abu itu melihat Badao, dia tersenyum dingin dan berkata, "Badao, bergabunglah dengan tuan muda kami, Meng. Dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak perlu sampai menyebabkan kehancuranmu sendiri." Badao mengabaikan perkataan pria berjubah abu-abu itu dan mengangkat belati panjangnya ke udara. Sebuah kekuatan yang sangat tajam terpancar dari belati itu. Sementara kekuatan terus mengalir dari belatinya, atmosfer terus bergetar di bawah tekanan tersebut. PSHHH. Pria berjubah abu-abu itu melompat ke udara. Belati Badao memancarkan cahaya yang luar biasa, yang melesat di udara seperti meteor. Bekas tebasan pedang tiba-tiba muncul di tempat pria berjubah abu-abu itu berdiri sebelumnya. Suara gemuruh menyebar menuruni tangga. Tiba-tiba, suara gemuruh itu berhenti. Pria berjubah abu-abu itu melihat kekuatan serangan itu dan kemudian berteriak, "Mati!" Sambil berteriak ke arah Badao, pria berjubah abu-abu itu menggerakkan tangannya dengan cepat. Sebuah kekuatan luar biasa muncul dari tangannya dan bergerak lurus menuju belati Badao. Di bawah tekanan kekuatan yang dilepaskan oleh pria berjubah abu-abu itu, tubuh Badao perlahan-lahan terdorong ke bawah. Pria berjubah abu-abu itu mengangkat tangannya dan hendak melancarkan serangan, tetapi pada saat itu, ia merasakan sesuatu yang berbahaya berada di belakangnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tiba-tiba ia merasa bahwa ia kurang waspada dan hal itu hampir merenggut nyawanya. Dia berbalik dan langsung melihat pemuda tampan yang dilihatnya beberapa saat lalu. Dia telah melupakan segalanya tentang pemuda itu, tetapi pada saat itu, mata hitam pemuda itu tampak tanpa ekspresi dan dingin. Mata itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Jantungnya kembali berdebar kencang dengan kejam. Bab 165. Mati kedinginan. Itu dia. Jantung pria berjubah abu-abu itu berdebar kencang tanpa henti. Ia akhirnya menyadari
bahwa ia telah melupakan seseorang. Ia secara mengejutkan telah melupakan target awalnya, Lin Feng. Orang itu adalah pemuda tampan dan ramah yang baru saja ia temui di bawah tangga. Pada saat itu, kekuatan pedang kembali memenuhi atmosfer. Sepertinya kekuatan pedang itu merobek seluruh atmosfer. Pria berjubah abu-abu itu masih melayang di udara. Dia tidak tahu harus berbuat apa, baik itu kekuatan ekstrim Badao maupun pemuda bermata tanpa ekspresi itu, dia merasa keduanya sangat berbahaya. Tiba-tiba ia mendapat ide, dan akhirnya mengambil keputusan. Badao, yang telah menembus lapisan Ling Qi ke-6, adalah orang yang paling membuatnya takut. Jika Badao berada di belakangnya, maka itu akan sangat berbahaya. 81 orang dari lapisan Ling Qi ke-6 telah tewas di tangan Badao. Ia dulunya adalah seorang budak di arena tahanan, di mana nyawanya dipertaruhkan dalam setiap pertempuran. Ia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Ah! Pria berjubah abu-abu itu gemetar hebat. Jubahnya berkibar di udara. Tubuhnya yang kaku tiba-tiba memancarkan ki yang dahsyat dan mematikan. Serangan yang sangat kuat dari pria berjubah abu-abu itu melesat di udara langsung menuju Badao. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Seluruh restoran berguncang. Kekuatan yang dilepaskan oleh kedua petarung itu merobek ornamen di restoran dan perabotan hancur berantakan. Orang-orang menjauh dari perkelahian. Meja dan kursi tempat mereka duduk hancur berantakan, dan beberapa bahkan meledak karena tekanan. Kekuatan tebasan pedang itu sangat dingin. Di bawah tekanan belati Badao, pria berjubah abu-abu itu perlahan mundur menuruni tangga. Dia melirik ke arah Lin Feng, dan melihat bahwa Lin Feng juga bergerak ke arahnya. Lin Feng tampak dingin dan tanpa ekspresi, yang membuat pria itu merinding. "Tinju gunung berat!" teriak pria berjubah abu-abu itu. Sungguh mengejutkan, dia masih mampu menyerang Lin Feng dari posisi yang begitu berbahaya. Serangan tinjunya sangat kuat. Pada saat itu, tatapan matanya menunjukkan ekspresi aneh dan jahat. PSSSSHH. Pada saat itu, suara yang jelas dan khas menyebar di udara. Seolah-olah sesuatu sedang dipotong-potong. Pria berjubah abu-abu itu ingin bergerak tetapi tidak bisa. Lengan bawah pria berjubah abu-abu itu dipegang erat oleh Lin Feng, dan tangan lainnya memegang belati misterius. Cahaya yang dipancarkannya tidak terlihat karena mata belati itu telah menembus tenggorokan pria berjubah abu-abu tersebut. Hanya gagang belati misterius itu yang terlihat. Mata pria berjubah abu-abu itu masih menatap bayangan Lin Feng yang belum sempurna. Serangan itu begitu cepat. Bagaimana mungkin dia bisa secepat itu? Selain itu, bagaimana dia bisa menghindari serangan tinjunya dengan begitu mudah? Di kehidupanmu selanjutnya, kau harus mengabdi pada orang yang saleh, kata Lin Feng dingin sambil menarik belati misteriusnya dari tenggorokan pria itu. Darah mengalir ke tanah. Tenggorokan pria itu langsung ambruk, dan darah menyembur keluar. Meskipun sudah mati, kedua matanya masih terbuka seolah-olah dia tidak mampu menutup mata dalam kematian dan meninggal dengan tenang. Lin Feng menyeka darah dari belatinya dan menyimpannya. Ekspresi wajahnya kembali dingin dan acuh tak acuh. Dia dengan tenang menatap mayat pria itu. Pria itu berasal dari lapisan Qi ke-7. Dia sangat kuat. Jika Badao tidak ada di sana untuk mengalihkan perhatiannya, maka Lin Feng tidak akan pernah bisa mengalahkannya dengan mudah. Pada saat itu, Badao dan Yisue menuruni tangga. Mereka menatap wajah tampan Lin Feng dan sangat terharu. Sungguh jenius. Lin Feng baru berusia sekitar 17 tahun, tetapi kekuatannya luar biasa. Dia telah membunuh pria itu dengan satu serangan mematikan. Dia langsung menyerang bagian vital pria itu. Badao tahu bahwa dia menjadi kuat seiring waktu. Dia berevolusi di lingkungan yang penuh darah dan pertempuran. Itulah mengapa dia menjadi begitu kuat. Namun Lin Feng, ki dan kekuatan pedangnya sangat padat dan kemampuan bertarungnya sangat tinggi. Serangannya hampir sempurna. Kilatan cahaya juga muncul di mata Yisue. Beberapa saat sebelumnya, dia berpikir bahwa Lin Feng lemah karena dia baru menembus lapisan Ling Qi ke-5, tetapi saat itu, dia tidak lagi memiliki kesan yang sama. Dia juga tidak menyangka bahwa wajah setampan itu tersembunyi di balik topeng perak, yang membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Lin Feng. Dia tidak bisa melihat ke tempat lain. "Ayo pergi," kata Lin Feng. Setelah mengatakan itu, dia mulai berjalan dan meninggalkan restoran. Badao dan Yisue
mengikuti di belakangnya seperti sebelumnya. Mereka membuntuti Lin Feng dengan sangat dekat. Di belakang mereka, hanya ada mayat tergeletak di lantai restoran. Dalam sekejap mata, seorang kultivator kuat dari lapisan Ling Qi ke-7 telah dibantai oleh dua orang yang lebih lemah darinya, di hadapan seluruh pengunjung restoran. Entah itu budak dengan nama Badao yang tertera di wajahnya, atau pemuda tampan dan berpenampilan lembut, orang banyak hanya mendapat kesan bahwa mereka baru saja bermimpi tentang apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, sebuah siluet hitam muncul dan bergerak di dalam restoran. Kerumunan orang kembali terkejut. Siluet hitam itu tidak mengeluarkan suara apapun, seperti hantu atau roh. Ia tiba-tiba muncul di depan mereka. Hal seperti itu sangat menakutkan. Dia sudah mati, kata sosok misterius itu. Ketika sosok hitam itu melihat mayat di lantai, ia tampak ragu-ragu. Tangan dari siluet hitam itu bergerak dan energi yang kuat dilepaskan. Energi itu menyelimuti tubuh yang sudah mati dan seketika tubuh itu menghilang. Seluruh hadirin sangat terkejut. Campuran rasa kagum dan ketakutan memenuhi benak para penonton. Lapisan Xuan Qi. Siluet hitam itu adalah milik lapisan Xuan Qi dan tampaknya telah mengikuti orang-orang sejak beberapa saat sebelumnya. Siluet hitam itu berkedip dan menghilang dari pandangan kerumunan. Sesaat kemudian, siluet itu muncul di luar restoran. Ia menatap ke kejauhan, lalu berkedip lagi dan menghilang dari lokasi tersebut. Tiba-tiba, siluet hitam itu terkejut dan berhenti bergerak. Karena pada saat itu, ada seseorang yang tampak tenang yang menghalangi jalan siluet hitam tersebut. Orang itu lebih putih dari salju dan melayang di udara, seperti makhluk surgawi. Itu adalah seorang wanita, dan siluet hitam itu hanya memperlihatkan punggungnya. Bahkan jika seseorang ingin melewatinya, tampaknya mustahil. Dia tampak seperti gletser yang memisahkannya dari lokasi yang diinginkannya. Sungguh mengerikan. Siluet hitam itu menunjukkan bahwa sosok suci dan murni itu adalah seorang kultivator tingkat Xuan Qi yang sangat kuat. Dia sangat berbahaya. Kau mengikuti kami begitu lama. Dan sekarang kau akhirnya berhenti. Sosok suci dan murni itu perlahan berbalik. Wajahnya tertutup oleh kerudung tipis. Orang-orang hanya bisa menebak apa yang ada di baliknya dan sangat ingin mengintip ke dalam kerudung itu. Sosok hitam itu sudah lama tidak merasa begitu cemas, tetapi saat itu jantungnya berdebar kencang di dadanya. Menakjubkan, memukau. Pada saat itu, sesosok tubuh yang menakjubkan perlahan bergerak menuju siluet hitam tersebut. Suasana semakin dingin. Setiap gerakan diikuti oleh hawa dingin yang membekukan. Suasana di sekitar orang itu diselimuti embun beku. Itu adalah hawa dingin yang sangat aneh. Bahkan kultivator kuat yang berada jauh pun menatap ke arah itu sambil terengah-engah takjub. Ekspresi siluet hitam itu tampak mengeras dan rasa merinding menjalari tulang punggungnya. Siluet itu berubah bentuk dan melesat pergi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia melepaskan energi dahsyat dari tangannya saat mundur. Hati es. Siluet putih itu baru saja mengucapkan dua kata tersebut. Pada saat itu, tubuh siluet hitam itu mulai gemetar dari kepala hingga kaki. Dua kata itu seolah menyelimuti hatinya dengan lapisan es, seperti terperangkap di dalam es. Energi Qi yang sangat dingin dilepaskan ke atmosfer. Siluet hitam itu menahan hawa dingin yang ekstrim. Energi yang dilepaskan dari tangannya telah berubah menjadi putih dan membeku di dalam atmosfer. Pemandangan ini tampak seperti mimpi. Kaca, kaca. Lapisan es di atmosfer semakin menebal. Sepertinya seluruh atmosfer tertutup lapisan es. Energi yang keluar dari tangan sosok hitam itu menghantam es putih tersebut. Namun, es putih yang membekukan itu tampak tak berujung, seolah-olah seluruh dunia adalah milik es ini. Es berkuasa atas dunia. Sebuah suara dingin dan acuh tak acuh terdengar dari siluet yang menakjubkan itu. Seluruh suasana tiba-tiba membeku dan tidak ada gerakan yang terlihat. Sosok hitam itu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang ekstrim menyergap tubuhnya. Ia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya ke depan. Energi murni mulai mengalir keluar dari telapak tangan sosok hitam itu. Namun di dunia es itu, segalanya tampak menjadi milik es. Es itu semakin menebal. Seolah seluruh dunia berubah menjadi satu bongkahan es, menekan tubuh sosok hitam itu. Akhirnya, tubuh dan hatinya benar-benar membeku. Apa yang mereka lihat?
Dunia es itu sebenarnya adalah bongkahan es raksasa sebesar rumah. Hal seperti itu tampak seperti mimpi. Setelah sekian lama, bongkahan es itu akhirnya mulai retak dan mencair dengan cepat di bawah terik matahari. Air dingin mulai mengalir ke tanah. Di tengahnya, terdapat siluet hitam yang membeku pada saat kematiannya. Orang ini sudah lama meninggal, tetapi membeku di tempat kejadian kematiannya sendiri. Siluet hitam itu dulunya adalah seorang kultivator tingkat Xuan Qi yang sangat kuat, tetapi saat ini, ia hanyalah mayat yang membeku. Ia diam dan tanpa napas, benar-benar tak bernyawa. Bab 166. Pertukaran Buddha. Lin Feng tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan restoran. Meskipun dia memiliki sedikit indera keenam, dia tidak pernah merasakan bahwa seorang kultivator tingkat Xuan Qi sedang mengikutinya. Lin Feng tidak menyadari bahwa Meng Qing juga mengikutinya sepanjang waktu. Dia telah mengikutinya sejak saat dia meninggalkan Akademi Surgawi. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Lin Feng kembali mengenakan topeng peraknya, yang memberinya penampilan yang agung dan dingin. Bukan hanya dia yang seperti itu. Hal yang sama juga terjadi pada Badao, yang berada di pihaknya, yang sekarang mengenakan topeng perunggu. Badao tampak ganas dan buas, terutama saat mengenakan topeng perunggu. Badao, selain lelang dan pertarungan sampai mati, apakah ada tempat lain di mana Buddha kultivasi dari arena tahanan berakhir? Tanya Lin Feng sambil berjalan di jalan. Ya, gumam Badao ragu-ragu. Kemudian dia segera mengangguk dan berkata, tidak perlu membicarakan mereka yang sudah mati di arena. Mereka yang cukup jinak dan patuh diizinkan untuk tetap berada di dalam kandang mereka untuk dijual. Mereka yang tidak terjual di lelang pada akhirnya akan dikirim ke pasar gelap. Banyak dari mereka dijual di pasar gelap kepada orang-orang yang membutuhkan Buddha kultivasi. Lin Feng menatap Badao. Jelas sekali bahwa dia sangat keras kepala dan bukanlah tipe yang penurut. Di mana kita bisa membeli Buddha? Tanya Lin Feng. Aku tidak tahu, jawab Badao sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian ia menambahkan, aku belum pernah menyaksikan Buddha dibeli sebelumnya. Aku hanya familiar dengan apa yang terjadi padaku. Lin Feng tampak termenung. Kemudian, Yisue, yang berdiri di sampingnya, berkata, ada tempat pertukaran Buddha di mana kau bisa membeli Buddha. Tempat ini terkenal di distrik ini. Para kultivator kaya dan bangsawan pergi ke tempat pertukaran Buddha ketika mereka membutuhkan Buddha. Mereka dapat menukarkan batu kesucian atau barang-barang lain dan menerima Buddha. Pertukaran. Lin Feng terkejut. Sungguh mengejutkan, ada tempat yang disebut pertukaran Buddha. Yisue, bawa aku ke pasar Buddha, kata Lin Feng acuh tak acuh. Yisue terkejut. Dia menatap Lin Feng dan langsung mengangguk. Baiklah. Mereka segera mulai berjalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat pertukaran Buddha. Lin Feng sudah bisa melihat tempat pertukaran Buddha dari kejauhan, karena jalan-jalan di kota itu luas dan lebar. Saat melihat tempat pertukaran Buddha itu, pupil matanya menyempit. Di kedua sisi jalan, terdapat sejumlah besar kandang berisi Buddha. Para tuan mereka yang berkuasa duduk di sana dengan wajah acuh tak acuh, menunggu orang datang dan membeli budak-budak mereka. Di tempat itu, Buddha diperlakukan seperti hewan. Tidak ada unsur kemanusiaan dalam pertukaran Buddha. Para Buddha ini adalah tawanan perang, tahanan yang dijatuhi hukuman mati, atau orang-orang yang telah menyinggung klan yang berpengaruh. Misalnya, mereka yang selamat dari pembantaian sekte Yunhai dijadikan Buddha oleh Duan Tianlang. Para penyintas ini dipermalukan dan diperlakukan dengan buruk hingga mereka berharap bisa mati. Banyak dari mereka yang memang mati. Selain itu, pasar pertukaran sangat ramai. Orang-orang terus-menerus berjalan di jalan utama dan membeli Buddha. Ada beberapa Buddha yang sangat kuat dan mereka milik keluarga bangsawan yang telah membelinya. Lin Feng dan dua orang lainnya memasuki pasar Buddha. Mereka melirik semua kandang di kedua sisi. Ada berbagai macam Buddha, yang kurus maupun yang gemuk. Ada juga budak laki-laki dan perempuan yang sangat menarik. Para bangsawan kota yang menyukai wanita cantik dapat membeli mereka untuk menikmati berbagai kesenangan. Tuan Feng, area ini diperuntukkan bagi Buddha yang sebagian besar berada di lapisan Qi. Budak lapisan Ling Qi sangat mahal. Klan-klan besar di kota kekaisaran memonopoli mereka. Jangan coba-coba mendekati mereka. Pada saat itu, Yisue menjelaskan hal-hal ini kepada Lin Feng. Dia tidak tahu mengapa Lin Feng ingin datang ke tempat itu. Namun, jika Lin Feng akan membeli Buddha,
maka tidak ada gunanya melihat Buddha dari lapisan Qi. Baiklah, mari kita pergi menemui para Buddha di lapisan Ling Qi, jawab Lin Feng. Ia mulai berjalan lagi, tetapi ia merasa tidak nyaman, dan ia benar-benar merasa sangat gelisah melihat pemandangan di sekitarnya. Setiap Buddha menatap kelompok mereka masing-masing. Jelas bahwa para Buddha ini telah diperlakukan dengan buruk, dan tuan mereka tampak sangat menjijikkan. Inilah kenajisan dunia. Tak lama kemudian, mereka tiba di tengah-tengah tempat pertukaran Buddha. Tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti area di luarnya. Sementara bagian lain dari tempat pertukaran itu seperti pasar, area di sini adalah sebuah kastil kuno kecil. Tuan, ini adalah tempat terbesar untuk perdagangan Buddha. 80% dari mereka adalah Buddha dari lapisan Ling Qi. Yi Sue membisikkan kata-kata itu ke telinga Lin Feng. Di luar kastil kuno, sebuah siluet menatap tajam ke arah Lin Feng dan yang lainnya. Ketika seorang pedagang Buddha mendengar Yi Sue memanggil Lin Feng Tuan Feng, dia segera menyela. Tuan, apakah Anda datang ke sini untuk membeli Buddha? Saya jamin Anda akan menemukan Buddha berkualitas sangat tinggi di sini. Tunjukkan padaku, kata Lin Feng acuh tak acuh. Matanya di balik topeng peraknya tampak tak gentar. Baik Tuan, silakan ikuti saya, kata pedagang Buddha itu dengan nada sangat sopan sambil tersenyum. Lin Feng dan dua orang lainnya memasuki bangunan yang tampak seperti benteng kecil. Bagian dalamnya sangat luas. Hanya setengah dari kandang yang terkunci, sementara yang lainnya dibiarkan terbuka. Bagian dalamnya penuh dengan Buddha. Mereka semua duduk di lantai dengan wajah lesu. Ketika mereka melihat Lin Feng masuk, Qi yang mematikan mulai menyebar ke seluruh atmosfer. Tuan, Anda dapat memilih satu dari sini. Jumlah rantai yang mereka kenakan di tubuh mereka melambangkan kekuatan mereka. Jika mereka memiliki satu rantai, itu berarti mereka telah menembus lapisan Ling Qi pertama. Atau jika mereka memiliki 5 rantai, itu berarti mereka telah menembus lapisan Ling Qi kelima, kata pedagang Buddha kepada Lin Feng. Lin Feng dapat melihat para Buddha dan menentukan kekuatan mereka berdasarkan jumlah rantai di tubuh mereka tanpa mereka harus bergerak. Ada 200 Buddha tingkat Ling Qi di sini. Yang terkuat berada di tingkat Ling Qi ke-6. Tuan mereka pasti berasal dari klan-klan berpengaruh, pikir Lin Feng sambil melirik sekilas ke arah para Buddha. Ada sekitar 200 Buddha, dan mereka semua telah mencapai lapisan Ling Qi. Selain itu, mereka semua masih cukup muda. Jika mereka semua berada di luar perbudakan, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang berpengaruh. Mereka bahkan bisa membentuk sebuah sekte kecil. Guru, jangan khawatir. Mereka semua berasal dari arena tahanan. Di antara mereka, beberapa adalah murid sekte Yunhai, yang dihancurkan oleh Duan Tianlang. Banyak dari mereka dulunya adalah murid elit atau bahkan murid inti. Sama sekali tidak ada kemungkinan Anda akan kecewa. Pedagang Buddha itu berbicara dengan penuh perhatian. Lin Feng sangat terkejut. Murid-murid sekte Yunhai? Dia akhirnya menemukan beberapa dari mereka. Terakhir kali, Lin Feng mendengar bahwa banyak orang dari sekte Yunhai berakhir di arena tahanan. Dia berharap dapat menemukan beberapa mantan murid sekte Yunhai. Itulah sebabnya dia datang ke tempat ini. Aku berencana untuk berburu beberapa binatang buas yang sangat kuat di hutan, dan untuk itu, aku membutuhkan Buddha untuk membuka jalan. Sepertinya aku berada di tempat yang sempurna. Lin Feng tersenyum. Semua Buddha itu menatapnya dengan tatapan dingin. Dia ingin mereka membuka jalan bagi binatang buas yang kuat. Ini berarti mereka semua akan dikorbankan. Bajingan. Hehe, Tuan, Anda benar-benar datang di saat yang tepat, kata pedagang Buddha itu sambil tersenyum. Dalam hatinya, pedagang Buddha itu mengutuk Lin Feng. Dia tidak tahu dari klan bangsawan mana Lin Feng berasal, tetapi dia cukup bodoh untuk menceritakan rencananya kepada para Buddha. Berapa harga Buddha-Buddha di sini? Tanya Lin Feng. Bajingan dari lapisan Ling Qi pertama adalah 10 batu kemurnian berkualitas sedang. Buddha dari lapisan Ling Qi kedua adalah 30. Buddha dari lapisan Ling Qi ketiga adalah 80. Buddha dari lapisan Ling Qi keempat adalah 200. Buddha dari lapisan Ling Qi kelima adalah 500. Dan Buddha dari lapisan Ling Qi keenam adalah 1000. Lin Feng mengangguk sedikit. Dia memandang semua Buddha dan berkata, mereka yang dulunya murid sekte Yunhai dapat melayani keperluanku. Siapa yang akan ikut denganku? Ketika pedagang Buddha itu mendengarnya, dia mengutuknya lagi. Dasar idiot. Bahkan para Buddha pun memandang Lin Feng dengan acuh tak acuh. Tidak ada solusi.
Siapa yang mau ikut dengannya? Tidak ada tanda-tanda di wajah mereka bahwa mereka pernah menjadi murid sekte Yunhai. Jika mereka tidak ingin pergi, mereka tidak perlu pergi. Jika mereka tidak mengatakan bahwa mereka adalah anggota sekte Yunhai, siapa yang akan tahu? Bahkan Badao dan Yisue pun tidak mengerti tindakan Lin Feng. Namun Lin Feng tampak tenang dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia mengeluarkan sebuah cincin dan memasangkannya di jarinya. Lin Feng mengeluarkan sebuah cincin yang tampak biasa saja, tetapi ketika para budak melihatnya, mereka tercengang. Cincin itu tampak biasa saja, tetapi di antara para budak ini, banyak dari mereka sudah pernah melihatnya. Cincin itu dulunya milik patriark sekte Yunhai, Nan Gongling. Mereka sudah sering melihatnya di jarinya. Bab 167. Inspirasi. Setiap murid sekte Yunhai berdiri dan menatap Lin Feng, atau lebih tepatnya, cincinnya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun pada saat itu, Lin Feng meletakkan tangannya di pinggang dan berkata kepada para budak, "Siapapun yang bersedia mengikutiku, berdirilah." Jantung para murid sekte Yunhai berdebar kencang. Mereka tercengang. Kilasan harapan muncul di mata mereka. Itu adalah cincin patriark. Lin Feng mungkin adalah murid sekte Yunhai, sama seperti mereka. Saya bersedia mengikuti Anda. Pada saat itu, sesosok bayangan berdiri dan berjalan menuju tepi selnya. Dia tampak bersemangat. Saya bersedia mengikuti Anda. Aku juga ingin mengikutimu. Semakin banyak orang yang berdiri dan menyuarakan pendapat mereka. Seluruh situasi itu membuat pedagang budak itu tercengang. Dia sangat terkejut dengan tindakan para budak ini. Mengapa begitu banyak orang bersedia mengikuti Lin Feng? Mereka pasti akan mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Mungkinkah mereka merasa tinggal di sini begitu mengerikan sehingga mereka memilih kematian? Badao dan Yisue juga tercengang dan menatap Lin Feng, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lin Feng baru saja mengatakan bahwa dia sedang mencari budak untuk membersihkan jalan dari beberapa binatang buas. Bagaimana mungkin mereka begitu rela ikut dengannya? Lebih dari 30 budak telah berdiri di pintu masuk sel mereka. Lin Feng menghela napas dengan perasaan campur aduk. Jumlah orang yang berhasil selamat hari itu cukup penting. Mereka tidak dibunuh di tempat, tetapi hidup mereka jauh dari kebahagiaan. Mereka telah dijadikan budak dan sebagian besar dari mereka telah mati di arena tahanan. Ada juga banyak orang yang telah dijual di bursa budak sebelumnya. Lepaskan mereka, aku ingin membeli semuanya, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kilatan cahaya muncul di mata pedagang budak itu dan dia sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak dapat menyangkal bahwa seseorang yang membeli begitu banyak budak sekaligus merupakan bisnis yang besar. Apakah Anda yakin ingin saya membebaskan semua budak ini? Saat itu, pedagang budak itu tidak lagi tersenyum dan tidak lagi berusaha menjual budak-budaknya. Ia tampak serius dan tenang seolah-olah ia adalah orang yang sama sekali berbeda. Lin Feng memandang pedagang budak itu dengan aneh, tetapi segera setelah itu, ia merasa lega. Pedagang budak itu khawatir Lin Feng tidak cukup kuat dan sesuatu yang buruk akan terjadi padanya jika ia tidak mampu mengendalikan para budak. "Ya, aku siap. Bebaskan mereka," kata Lin Feng sambil mengangguk. Jelas baginya bahwa pedagang budak itu khawatir dia tidak cukup kuat, yang akan menjadi masalah jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua budak ini. Tetapi apakah Lin Feng perlu mengendalikan mereka? Karena kau bersikeras, aku akan membebaskan mereka, kata pedagang budak itu sambil mengangguk. Pedagang budak itu bergerak ke sel besar tempat sebagian besar budak berada dan membukanya. Kemudian dia berkata, "Siapapun yang bersedia mengikutinya, keluarlah satu persatu. Jika kalian berani melakukan sesuatu yang mencurigakan, kalian akan mati." Saat pedagang budak itu selesai berbicara, energi mematikan muncul dari tubuhnya dan menyebar ke udara. Sebuah cahaya menyambar mata Lin Feng. Betapa kuatnya. Pedagang budak itu telah menembus lapisan Ling Qi ke-7. Sepertinya orang ini benar-benar berbeda dari orang sebelumnya. Para budak menundukkan kepala dan tidak menatap mata siapapun. Mereka semua bergerak keluar dari sel satu persatu, agar setiap orang bisa melewati pintu kecil itu. Jantung mereka berdebar kencang karena kegembiraan. Dengan sangat cepat, 32 orang berdiri di samping Lin Feng. "Berapa banyak batu kesucian?" tanya Lin Feng dengan tenang.
8 Buddha dari lapisan Lingki pertama, 9 Buddha dari lapisan Lingki kedua, 7 Buddha dari lapisan Lingki ketiga, 5 dari lapisan Lingki keempat, 3 dari lapisan Lingki kelima, dan tidak ada dari lapisan Lingki keenam. Itu berarti 3.400 batu kemurnian kualitas sedang, kata pedagang Buddha itu setelah menghitung totalnya dalam kepalanya. Lin Feng mengangguk sedikit. Sebuah cahaya berkilat dan pada saat itu, ki murni yang pekat muncul. Di tangan Lin Feng muncul sejumlah besar batu kemurnian. Dia bisa menyimpan barang-barang di ruang sekecil itu. Para hadirin tercengang. Lin Feng secara mengejutkan bisa menyimpan barang-barang ke dalam kantong khusus. Itu tampaknya bukan hal yang mudah dicapai. Kamu bisa menghitungnya jika mau. Lin Feng meletakkan semua batu kesucian di tanah sambil mengatakan ini. Pedagang Buddha itu melirik ke tanah dengan acuh tak acuh, lalu langsung berkata sambil tersenyum. Tidak perlu menghitung. Kalian bisa pergi bersama Buddha-Buddha kalian sekarang. Baiklah, kata Lin Feng sambil sedikit mengangguk. Dia berbalik, memandang para Buddha dan berkata, ikutlah denganku. Setelah Lin Feng selesai berbicara, dia mulai berjalan. Ke-32 Buddha itu mengikutinya dari belakang sebagai sebuah kelompok. Langkah mereka semua sangat identik dan formasi mereka jelas dan rapi, yang mengejutkan semua orang yang melihatnya. Kelompok orang itu sama sekali tidak tampak seperti berasal dari pasar Buddha. Cara mereka bergerak dalam formasi sangat aneh. Mereka tampak seperti bawahan Lin Feng, dengan tenang mengikuti di belakangnya. Pedagang Buddha di pasar, Buddha memandang punggung para Buddha yang pergi, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Kemudian dia berkata, Tuan, berjalanlah pelan-pelan. Berjalan di jalan raya yang besar, dengan 32 Buddha jelas, akan menarik perhatian semua orang. Bagaimana mungkin orang-orang di luar tidak melihat bekas luka yang ada di wajah para Buddha itu? Selain itu, mereka masih berada di dalam area pertukaran Buddha. Jika mereka berada di luar area tersebut, mereka akan menarik perhatian lebih banyak orang. Di sebuah rumah besar yang tidak jauh dari halaman suci Sueyu, Lin Feng, Badao, Yisue, dan 32 Buddha sedang berlatih kultivasi. Tempat mereka berlatih adalah medan berbatu. Di tengahnya terdapat paviliun dengan jembatan kecil, aliran air, dan bahkan sebuah danau kecil. Ini adalah rumah besar yang baru saja dibeli Lin Feng. Dia menghabiskan 500 batu kemurnian berkualitas, sedang untuk membeli rumah besar itu, yang harganya sangat mahal. Lin Feng membutuhkan tempat untuk para budaknya tinggal. Akademi surgawi bukanlah miliknya. Sekalipun dia bisa menikmati semua keuntungan akademi, dia tidak bisa menarik perhatian semua orang dengan masuk bersama begitu banyak Buddha yang mengikutinya. Itu tidak pantas. Setiap Buddha dari sekte Yunhai menatap Lin Feng. Mereka penasaran ingin tahu siapa dia. Mereka sangat gelisah karena tidak tahu siapa yang ada di balik topeng itu. Mereka semua ingin topeng itu dilepas agar mereka bisa melihat wajah di baliknya. Siapakah yang mungkin mengenakan cincin patriark? Lin Feng dengan tenang melirik kerumunan dan berkata, kalian telah melalui banyak kesulitan. Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di atas topengnya. Jantung orang-orang di kerumunan mulai berdebar lebih kencang. Lin Feng kemudian perlahan melepas topengnya. Boom! Melihat wajah Lin Feng membuat kelompok itu benar-benar terkejut. Semua orang mengenal pemuda yang mengenakan cincin patriark itu. Itu adalah Lin Feng. Itulah Lin Feng yang unik, luar biasa, dan periang. Di masa sekte Yunhai, Lin Feng menonjol karena ia telah membunuh murid-murid elit dan mengalahkan murid elit peringkat teratas, Wen Renyan. Ia seperti pahlawan penakluk. Di arena hidup dan mati, dia telah membuat patriark menyesali tindakannya dan merenungkan kesalahannya. Betapa berwibawanya dia saat menegur patriark. Lin Feng telah menjadi sumber harapan bagi masa depan sekte Yunhai. Semua orang berpikir bahwa, cepat atau lambat, Lin Feng akan membuat sekte Yunhai bangkit, kembali ke puncak kejayaan, dan merebut kembali tempatnya di negara Sueyu. Namun, sekte Yunhai justru menjadi korban tragedi. Dan pada saat itu, mereka bisa melihat Lin Feng lagi. Jantung mereka berdebar kencang hanya dengan melihat murid hebat sekte Yunhai berdiri di sana dalam keadaan hidup. Dialah pemuda yang menolak tawaran Duan Tianlang karena tetap setia pada keyakinannya sendiri. Mereka sangat tersentuh dan terkejut oleh tindakannya. Lin Feng masih hidup. Lin Feng telah membebaskan mereka dari status perbudakan dan membawa mereka keluar dari pasar Buddha.
Mereka tidak perlu hidup sebagai budak lagi dan dapat memperoleh kembali kemanusiaan mereka. Mereka tidak akan lagi menanggung rasa sakit dan penghinaan setiap hari. Tidak perlu menatapku seperti itu dan tidak perlu terlalu bersemangat juga. Jangan lupa bahwa wajah kalian masih memiliki tanda perbudakan yang terukir di dalamnya. Hati kalian masih dipenuhi rasa malu yang tak berujung, kata Lin Feng ketika melihat kerumunan semakin bersemangat. Sikap dingin Lin Feng dengan cepat mengakhiri perasaan gembira yang telah dimulai. Benar, mereka masih memiliki tanda Buddha yang terukir di wajah mereka, jadi mereka masih berstatus sebagai Buddha. Apakah kalian lupa bagaimana sekte kita dihancurkan? Bagaimana kalian bisa melupakan orang-orang yang mengukir huruf-huruf ini di wajah kalian? Kata Lin Feng dingin. Kerumunan itu dipenuhi kebencian. Mereka membenci Duan Tianlang. Dialah yang telah menghancurkan sekte Yunhai. Mereka dicap sebagai Buddha karena dia. Dialah yang membuat mereka menjadi Buddha. Karena sekte Yunhai lemah, maka sekte itu hancur. Sekte itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Sejauh yang kau ketahui, kau lemah, itulah sebabnya kau memiliki tanda Buddha yang terukir di wajahmu. Inilah sebabnya kau dipermalukan setiap hari, kata Lin Feng. Kemudian ia perlahan menambahkan, jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, kau tidak akan pernah bisa terbebas dari statusmu sebagai Buddha. Kau akan, seperti sebelumnya, tetap menjadi Buddha dan bahkan bisa dibawa pergi seperti binatang. Kata-kata Lin Feng memang tidak menyenangkan untuk didengar, tetapi setiap kalimatnya membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Namun, Lin Feng benar. Jika kekuatan mereka tidak meningkat, mereka tidak akan pernah bisa mengubah takdir mereka. Jika kalian muak diintimidasi dan dihina, jika kalian ingin mengubah takdir kalian dan tidak menjadi Buddha seumur hidup, jika kalian ingin mengadakan festival untuk merayakan berakhirnya kesulitan dan penghinaan masa lalu kalian, hanya ada satu jalan. Kata Lin Feng, yang suaranya semakin lantang, sambil menatap semua orang di kerumunan. Kemudian dia melontarkan kata-kata berikut, menjadi lebih kuat. Terus-menerus menjadi lebih kuat. Hanya yang kuat yang dapat mengubah takdir mereka. Bab 168. Terlarang. Menjadi lebih kuat. Semua murid sekte Yunhai itu memerah. Amarah mendidih di hati mereka. Lin Feng benar. Jika sekte Yunhai kuat, siapa yang mampu menghancurkannya? Jika mereka cukup kuat, mereka tidak akan pernah memiliki tanda Buddha yang terukir di wajah mereka. Para kultivator yang luar biasa kuat dapat memusnahkan seluruh sekte dan bahkan sebuah negara. Hanya kultivator yang benar-benar kuat yang mampu melakukannya. Mereka dapat mengguncang langit dan bumi. Namun, yang lemah di dunia hanya bisa ditindas hingga menjadi budak dan diperlakukan seperti binatang. Inilah nasib sekte Yunhai yang lemah. Lin Feng memandang kerumunan itu dan merasa bahwa kata-katanya telah mencapai efek yang diinginkan. Mereka semua mengepalkan tinju hingga urat-urat di lengan mereka terlihat. Hati mereka dipenuhi rasa malu. Sekarang mereka benar-benar tahu apa arti kata penghinaan dan rasa malu. Mereka mengerti bahwa, di dunia ini, yang lemah akan selalu berada di bawah kekuasaan yang kuat. Jika tekad dan kemauan mereka menjadi lebih kuat, maka mereka juga akan menjadi jauh lebih kuat. Tiba-tiba beberapa teknik kelincahan dan keterampilan bela diri muncul dengan lambaian tangan Lin Feng. Teknik-teknik itu berasal dari kuil sekte Yunhai. Sekarang setelah ia menjadi patriark, ia perlu membantu para murid menjadi lebih kuat sehingga mereka perlu memiliki akses ke keterampilan-keterampilan ini. Nan Gongling, sebelum meninggal, menunjukku sebagai patriark baru sekte Yunhai. Semua keterampilan bela diri dan teknik kelincahan ini berada di tingkat Xuan. Kau bisa mencari beberapa yang cocok untukmu. Setelah kau menemukannya, langsung saja berlatih hingga sempurna. Lin Feng meletakkan keterampilan dan teknik kelincahan ini di lantai. Semua orang tercengang. Keterampilan bela diri dan teknik kelincahan sangat menarik bagi kultivator manapun. Beberapa murid bergegas menuju teknik kelincahan dan keterampilan bela diri untuk memilih, tetapi banyak yang tetap di posisi awal mereka sambil menatap Lin Feng. Mundur! Lin Feng bergerak maju dan melepaskan semburan ki dan kekuatan ke udara yang mengejutkan orang-orang yang sudah bergegas maju untuk dengan rakus memilih kemampuan mereka sendiri. Mereka semua mengangkat kepala dan memandang Lin Feng. Sialan, ku bilang mundur. Pupil mata Lin Feng menyempit. Dia tampak sangat dingin. Kelompok murid ini tidak mengerti mengapa Lin Feng kehilangan kesabarannya, tetapi mereka semua kembali ke murid-murid lain yang dengan sabar menunggu. Patriark.
Di antara mereka yang sebelumnya tidak bergerak sedetik pun, ada beberapa yang tiba-tiba memutuskan untuk membungkuk dan memberi hormat kepada Lin Feng. Mereka yang bergegas maju mengerti dan ikut membungkuk kepada Lin Feng sambil berkata, "Patriar." Lin Feng menatap dingin kerumunan itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian semua telah mengecewakan saya." Ketika mereka mendengarnya, orang banyak itu tercengang. "Aku tidak ingin kalian semua memanggilku Patriar. Aku hanya ingin melihat berapa banyak dari kalian yang mampu mengendalikan hati kalian ketika dihadapkan dengan keserakahan." Seseorang yang hanya tertarik untuk memuaskan kepentingan dan keserakahan sendiri, tidak akan pernah mampu memiliki hati yang kuat. Mereka tidak akan pernah mempertimbangkan orang lain di sekitar mereka, dan hanya akan bekerja untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Kukatakan pada kalian, kalian semua idiot. Lin Feng berkata dengan sangat tidak sopan. Aku tidak tahu apakah karena kalian sudah terlalu lama menjadi budak, tetapi sebagian dari kalian sudah kehilangan kehormatan dan integritas. Apakah kalian berpikir bahwa aku membebaskan kalian agar kalian bisa dengan rakus mengambil keterampilan tanpa menunjukkan sedikit pun rasa hormat atau pertimbangan? Apakah kalian berpikir bahwa aku ingin mendengar kalian berteriak patriar untuk memuaskan egoku sendiri? Apakah kalian berpikir aku menginginkan orang-orang yang hanya akan memanggilku patriar karena akulah yang berkuasa? Apa yang akan terjadi jika orang yang berkuasa berubah? Kalian semua mengecewakan saya. Lin Feng mengulangi perkataannya lagi. Pipi para murid sekte Yunhai yang membungkuk kepada Lin Feng terasa seperti terbakar. Apakah kau pikir aku berutang sesuatu padamu? Aku menghabiskan ribuan batu kesucian untuk membeli kebebasanmu. Mungkinkah kau berpikir aku melakukan ini agar kau terus memikirkan kepentinganmu sendiri? Apakah kau pikir aku membelimu agar kau terus hidup tanpa integritas dan kehormatan? Apakah kau pikir aku membutuhkan orang-orang yang lupa menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka yang berbuat baik? Jika aku mengajarimu untuk hanya peduli pada diri sendiri dan bagaimana menjadi lebih kuat, maka di masa depan, kau mungkin akan mengkhianati rekan-rekanmu atau bahkan aku. Jika aku mengajarimu itu, maka kau tidak akan lebih baik daripada orang-orang yang menjadikanmu budak. Lin Feng menatap kerumunan itu dan melanjutkan. Tentu saja, karena kalian telah hidup seperti binatang, kalian mungkin telah lupa apa artinya bertindak seperti orang yang baik. Apa yang saya katakan tadi hanyalah untuk mengingatkan kalian tentang apa artinya menjadi orang baik. Kalian perlu ingat bahwa di masa depan kalian perlu memikirkan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, atau kalian mungkin akan mati di masa depan. Ingatlah bahwa saya tidak mau mendengar omong kosong dan saya sudah cukup mendengar omong kosong dari orang-orang bodoh. Orang-orang di kerumunan itu memandang Lin Feng dan sedikit menggelengkan kepala. Mereka menyadari bahwa hati mereka benar-benar mulai menjadi egois. Ingatlah bahwa kalian akan dinilai berdasarkan pilihan kalian sendiri, kata Lin Feng. Segera setelah itu, dia berbalik dan mulai berjalan pergi sambil berkata, kalian dapat memilih salah satu dari keterampilan bela diri dan teknik kelincahan yang ada di tanah. Kalian tidak diperbolehkan meninggalkan paviliun, gunakan waktu itu untuk bermeditasi dan berlatih. Dalam 3 bulan, aku akan kembali. Lin Feng mulai pergi sementara Yisue dan Badao dengan tenang mengikutinya dari belakang. Badao, kau juga tetap di sini, kata Lin Feng kepada Badao. Sebuah jurus bela diri muncul di tangan Lin Feng, dan dia menyerahkannya kepada Badao. Kemudian dia berkata dengan nada lembut, Badao, jurus bela diri itu sangat cocok untukmu. Ambil, pelajari, dan latihlah. Jika ada di antara mereka yang mencoba melarikan diri setelah menerima jurus itu, bunuh mereka. Ketika Lin Feng mengucapkan kata bunuh, niat membunuh yang kuat dapat dirasakan darinya. Badao dan Yisue tercengang melihat Lin Feng. Lin Feng tampak tanpa ekspresi dan terus berjalan, meninggalkan menshan tersebut. Lin Feng sejak awal hanya memikirkan masa depan sekte Yunhai. Dunia ini jelas merupakan dunia yang egois dan kejam. Orang-orang ini adalah mantan murid sekte Yunhai. Dia telah menghabiskan banyak batu kesucian untuk mengubah nasib mereka dan telah memberi mereka teknik kelincahan dan keterampilan bela diri hanya untuk satu alasan. Sekte Yunhai. Lin Feng telah menyelamatkan mereka, tetapi jika mereka memilih untuk melarikan diri dengan kemampuan yang mereka miliki atau terus hidup egois, maka Lin Feng akan membunuh mereka. Jika mereka tidak menunjukkan rasa terima kasih dan tidak memiliki kehormatan, maka dia akan menyingkirkan mereka. Jika mereka memilih untuk melarikan diri dan mencuri dari sekte Yunhai, seharusnya mereka memikirkannya terlebih dahulu.
Mereka pasti tahu bahwa mereka mengkhianati belas kasihan Lin Feng dan Sekte Yun Hai itu sendiri. Bahkan jika mereka adalah mantan murid Sekte Yun Hai, mengapa Lin Feng membutuhkan orang-orang yang hanya berpikir egois dan tidak peduli dengan Sekte Yun Hai atau kebaikan yang telah ditunjukkan Lin Feng kepada mereka? Para mantan murid di rumah besar itu adalah generasi baru Sekte Yun Hai. Lin Feng tidak akan meninggalkan mereka, tetapi dia tidak akan membiarkan sektenya terkontaminasi. Badao, yang tetap tinggal di belakang memperhatikan punggung Lin Feng saat dia pergi. Kemudian dia mulai melihat jurus bela diri yang diberikan Lin Feng kepadanya. Hal itu membuatnya merinding. Pedang Tirani. Serangan pedang energi murni, keterampilan bela diri tingkat D dengan kualitas lebih rendah. Energi murni dilepaskan dari pengguna dalam bentuk pedang yang memusnahkan apapun yang ada di jalannya. Pedang Tirani. Kemampuan bela diri tingkat di kualitas rendah. Badao membisikkan kata-kata ini pada dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak mempercayainya. Jurus bela diri itu tampaknya sangat cocok untuknya. Selain itu adalah teknik tingkat yang menakutkan. Badao mengangkat kepalanya lagi dan menatap punggung Lin Feng. Hati Lin Feng penuh misteri dan sulit dipahami, tetapi satu hal yang pasti, dia adalah orang yang sangat cerdas dan pasti memiliki sifat yang sangat baik. Dia dengan percaya diri telah memberikan keterampilan bela diri itu kepada Badao. Dia memiliki keyakinan pada Badao dan mempercayainya, meskipun mereka baru menghabiskan waktu bersama dalam waktu yang singkat. Badao sangat terharu oleh kepercayaan yang ditunjukkan Lin Feng kepadanya. Dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang terus ditunjukkan Lin Feng kepadanya. Lin Feng kembali ke Akademi Surgawi. Pertama-tama ia membawa Yisue ke tempat tinggal yang layak, lalu segera pergi ke kebun buah persik tempat ia bisa mendengar alunan melodi kecapi yang merdu. Lin Feng mengatakan 3 bulan kepada para budak, ini bukan hanya untuk kultivasi mereka, tetapi juga untuk kultivasinya sendiri. Dia tidak akan melupakan kultivasinya sendiri demi pertempurannya melawan Heimo. Pada saat itu, Lin Feng telah menembus ke lapisan Ling Qi kelima dan dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan kultivator lapisan Ling Qi ke-6. Namun Heimo berada di puncak lapisan Ling Qi ke-6. Di akademi, mereka yang memiliki level serupa bahkan tidak bisa menandinginya. Bahkan banyak kultivator di lapisan Qi ke-7 pun tidak berani melawannya. Heimo sangat kuat dan mampu melampaui kesenjangan kekuatan antar lapisan. Heimo adalah salah satu dari 10 siswa terkuat di Akademi Surgawi dan mengingat bakatnya, itu adalah gelar yang pantas. Selain itu, siapa yang bisa mengatakan bahwa Heimo juga tidak menjadi jauh lebih kuat dalam 3 bulan ini? Apakah dia seharusnya tetap berada di level yang sama agar Lin Feng bisa mengejar ketinggalan? Kekuatan Lin Feng tidak cukup. Dia kurang dalam banyak hal dibandingkan dengan Heimo. Heimo bisa mengalahkan kultivator lapisan Ling Qi ke-7 dengan percaya diri, tetapi Lin Feng akan hampir mati jika bertarung melawan mereka. Dia telah mengalahkan 2 kultivator lapisan Qi ke-7, namun salah satunya melukainya dengan parah dan yang lainnya bertarung dengan seseorang. Seperti di restoran, jika Badao tidak membantunya, pria berjubah abu-abu itu akan sangat sulit dikalahkan sendirian. Inilah mengapa Lin Feng pergi ke kebun buah persik untuk mencari ketenangan. Begitu menemukan ketenangan di dalam hatinya, ia segera menuju menara kultivasi. Yang paling dibutuhkan Lin Feng adalah meningkatkan kultivasinya. Pada saat itu, Lin Feng sama sekali tidak pergi ke lantai yang lebih tinggi. Dia langsung pergi ke lantai 4. Hanya dengan menginjak lantai itu, dia bisa merasakan ki murni langit dan bumi yang dalam dan intens berfluktuasi di sekitarnya. Itu sangat murni. Beberapa orang yang melewati lantai 4 melihat Lin Feng yang berhenti. Tampaknya dia sedang mencari ruang latihan di dalam menara kultivasi. Namun, saat ini dia bertingkah aneh. Mereka tidak mengerti apakah Lin Feng adalah siswa militer baru, karena dia sepertinya tidak mengerti bagaimana segala sesuatunya berjalan. Di lantai 4, satu hal penting yang perlu diketahui adalah, setiap kamar dipesan oleh seseorang dan kamar itu hanya digunakan oleh mereka. Dengan kata lain, setiap kamar di lantai 4 hanya dimiliki oleh seseorang. Bahkan jika mereka tidak ada di sana dan kamar itu kosong, tidak seorang pun akan masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, ketika Lin Feng memeriksa lantai 4, ia terkejut menemukan 2 ruang kultivasi yang kosong. Tidak ada seorang pun yang berlatih di dalamnya. Yang lebih mengejutkan lagi, adalah orang-orang yang lewat tidak berhenti dan terus berjalan.
Di tengah-tengah kedua ruangan itu, terdapat sebuah lempengan batu yang bertuliskan kata terlarang. Di sebelahnya terdapat sebuah nama. Bab 169. Siapa yang membunuh? Terlarang. Lin Feng membaca kata-kata yang tertulis di batu itu, yang membuatnya tersenyum acuh tak acuh. Menara kultivasi adalah salah satu sumber daya yang disediakan oleh Akademi Surgawi, keberadaannya agar semua siswanya dapat memperoleh manfaat darinya. Siswa yang berprestasi bisa pergi ke ruang kultivasi di lantai bawah dan diprioritaskan daripada orang lain. Tetapi mencegah orang lain memasuki ruang kultivasi, sementara mereka sendiri tidak berada di sana, adalah hal yang terlalu berlebihan. Mungkinkah mereka benar-benar mencegah siswa lain mengakses sumber daya akademi padahal mereka sendiri tidak menggunakannya? Lin Feng mengulurkan tangannya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, Qi-nya menghapus nama di batu itu. Dia bahkan tidak melihat nama yang tertulis di sebelahnya, terlarang. Siapapun orang yang mengira mereka pemilik ruangan itu tidak penting. Ruangan itu tidak digunakan, itu yang terpenting. Lin Feng mengeluarkan batu kesuciannya dan meletakkannya di dalam lubang untuk mengaktifkan ruangan tersebut. Pada saat itu, sebuah cahaya muncul dari dalam ruangan. Pintu ruang kultivasi terbuka sendiri, disertai suara gemuruh yang keras. Pada saat itu, Qi murni yang pekat muncul, membuat Lin Feng merasa senang dan nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam. Saat Lin Feng hendak bergerak masuk ke dalam ruang kultivasi, seseorang berteriak, "Berhenti!" Ketika Lin Feng mendengar teriakan itu, dia berhenti dan berbalik. Dia melihat seorang wanita cantik yang berjalan ke arahnya. Sungguh mengejutkan, itu adalah seorang perempuan. Ia mengenakan pakaian yang terbuka dan tampak sangat menggoda. Tubuhnya sangat langsing dan pinggangnya bergoyang setiap kali ia melangkah. Setiap langkahnya membuat seluruh tubuhnya tampak memesona seperti iblis. Cara berjalannya tampak lembut dan halus. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Feng. Sejauh yang ia ketahui, kecantikan wanita itu tidak sebanding dengan Liu Fei. Meskipun tubuhnya sangat mirip dengan Liu Fei, kecantikannya jauh lebih mempesona daripada tubuh Liu Fei. Saat berjalan, punggungnya tegak dan dadanya menonjol. Ia tampak sangat genit dan pinggangnya ramping. Lengan bawahnya terlipat nyaman di bawah dadanya. Ia dengan mudah dapat membuat kebanyakan orang terbakar nafsu birahi. Dari depan, Lin Feng bahkan bisa melihat belahan dadanya menonjol dari pakaiannya. Payudaranya yang seputih salju sangat besar. Dia terlihat sangat memikat. Dia benar-benar terlihat sempurna. Seandainya wanita itu seorang model di dunia sebelumnya, dia pasti sudah terkenal di seluruh dunia. Lin Feng diam-diam berbicara pada dirinya sendiri. Lin Feng tiba-tiba mengendalikan dan memperlambat detak jantungnya lagi. Tekad dan kemauannya sebagai seorang kultivator sangat kuat. Dia bisa mengendalikan semua fungsi tubuhnya jauh lebih baik daripada orang biasa. Tidakkah kau lihat apa yang tertulis di dekat pintu? Kamar ini milikku. Gadis itu tersenyum tipis, tetapi matanya menunjukkan keinginan tertentu. Dia benar-benar terlihat sangat arogan. Aku benar-benar belum melihat apapun. Lin Feng berbicara dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Gadis itu melangkah beberapa langkah dan menatap batu di antara ruangan-ruangan itu. Jelas sekali, namanya dan kata-kata terlarang tidak terlihat lagi, keduanya telah lenyap. Seseorang telah menghapusnya sepenuhnya. Apakah kamu yang melakukan itu? Gadis itu mengerutkan kening saat mengajukan pertanyaan itu. Pada saat itu, Lin Feng bisa merasakan ki dingin yang dipancarkannya. Karena kau bisa mengukir sesuatu di batu, mengapa seseorang tidak bisa menghapus sesuatu darinya? Jawab Lin Feng acuh tak acuh tanpa secara terang-terangan mengakui bahwa dialah pelakunya. Ia sedang menatap Lin Feng, lalu tiba-tiba, ekspresi mempesona dan menggoda muncul di matanya yang mengejutkan Lin Feng. Segera setelah itu, gadis itu berjalan menuju ruang kultivasi lain dan tiba-tiba meninju pintunya yang mengeluarkan suara keras. Hah? Lin Feng tampak terkejut. Apa yang sedang dilakukan gadis itu? Mengapa dia menyerang pintu ruang kultivasi orang lain? Yang paling mengejutkan Lin Feng adalah dia tidak berhenti memukul pintu itu. Dia bergerak menuju pintu lain, lalu dia meninju pintu batu lainnya yang membuatnya sedikit bergetar. Suara keras menyebar di udara. Sebuah pintu sedikit terbuka. Sebuah suara dingin dan acuh tak acuh menyebar di atmosfer. Sebuah ki yang sangat dingin muncul dari ruangan itu. Siapakah itu? Segera setelah itu,
kedua orang itu keluar dari ruang kultivasi masing-masing. Mereka tercengang melihat gadis menawan yang menunggu mereka. Jauh di lubuk hati, mereka merasa kesal, tetapi ekspresi dingin di wajah mereka lenyap. Dengan senyum lebar di wajah mereka, mereka berkata, "Jiao Jiao, ada masalah apa?" "Zuning, seseorang sedang menindasku." Gadis itu berusaha terlihat cantik agar bisa memanipulasi kedua pemuda itu. Dia memegang lengan salah satu pemuda sementara dadanya yang besar menempel lembut ke tubuh pemuda lainnya, yang membuat pemuda bernama Zuning membeku. Kemudian dia mulai menatap tubuh gadis itu seperti orang mesum yang gila. Kemauan dan tekad mereka di jalan kultivasi sangat tinggi, dan mereka dapat dengan mudah menahan diri agar tidak kehilangan akal sehat karena kecantikan seorang wanita. Mereka berdua tidak akan kehilangan kendali diri karena kecantikannya. Namun, sesekali, mereka suka menikmati kesenangan duniawi. Orang yang secara terbuka menolak hal-hal seperti itu sangat jarang. Terutama di Akademi Surgawi, konon tidak ada seorang pun yang pernah menikmati kebersamaan dengan kecantikan yang mempesona ini. Yu Jiao adalah gadis yang cantik sekali. Pemuda lainnya, ketika melihat Yu Jiao menempelkan payudaranya ke Zuning, tampak sangat cemburu. Yu Jiao membuatnya meneteskan air liur karena hasrat yang mesum. Sayangnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersamanya. Di Akademi Surgawi, orang yang berhasil menghabiskan malam di ranjang bersamanya akan menjadi sangat terkenal. Kecheng, orang itu sungguh mengejutkan menggunakan ruang kultivasiku. Dia bahkan menghapus namaku dari sana. Dia menindas gadis kecil lemah sepertiku. Yu Jiao menjauh dari Zuning lalu mendekati Kecheng. Dia meraih tangan Kecheng dan memeluknya erat-erat, lengan bawah Kecheng bersentuhan dengan seluruh tubuhnya yang menggoda. Kecheng merasa seperti meledak karena hasrat. Lin Feng masih berdiri dengan tenang di tempat asalnya, menyaksikan kejadian ini berlangsung. Gadis itu menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Dia berhasil membangkitkan gairah Zuning dan Kecheng. Mereka berdua menatap Lin Feng dengan tajam, bersiap untuk bertarung demi Yu Jiao. Mencoba menggunakan ruang kultivasi Jiao Jiao adalah tindakan gegabah darimu, kata Zuning dengan suara lantang sambil menatap Lin Feng dengan dingin. Hehe, dasar binatang tak berpendidikan. Apa kau tidak mengerti aturan di sini? Kata Kecheng sambil tersenyum dingin, tak ingin kalah dari Zuning. Ceroboh? Seperti binatang. Ekspresi Lin Feng sedikit dingin. Dia menatap kedua pria itu dengan senyum dingin. Mereka ingin menggunakan Lin Feng untuk pamer di depan gadis ini? Yu Jiao terkikik dan melepaskan lengan Kecheng. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Aku bebas malam ini, aku tidak tahu apakah kalian berdua tertarik untuk bergabung denganku di kamarku, jadi aku punya teman untuk diajak bicara." Zuning dan Kecheng tercengang dan saling pandang. Senyum muncul di wajah mereka. Sekalipun dia mengatakan hanya untuk mengobrol, itu sudah merupakan awal yang sangat baik. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menikmati kesenangan duniawi. "Kamu duluan atau aku duluan?" tanya Zuning kepada Kecheng. "Tentu saja, kami akan pergi bersama," kata Kecheng dengan senyum dingin di wajahnya. Jika dia mengatakan ingin pergi duluan, bagaimana mungkin Zuning menerimanya? "Itulah yang kupikirkan," kata Zuning sambil tersenyum dingin dan berkata, "Baiklah, mari kita lihat siapa yang bisa membunuhnya duluan. Bagaimana kedengarannya?" "Baiklah, siapa yang pertama membunuhnya, dialah yang menang," kata Kecheng sambil mengangguk. Segera setelah itu, kedua siswa tersebut menatap Lin Feng dengan niat membunuh yang jelas, lalu dengan cepat menyerbu ke arahnya. Lapisan Ling Qi ke-6. Kedua orang ini melepaskan Qi dan kekuatan dingin ke atmosfer, sehingga Lin Feng dapat menentukan kekuatan mereka. Mereka telah menembus lapisan Qi Ling ke-6, tetapi mereka masih jauh lebih lemah daripada Badao atau Heimo. Mereka masih memiliki banyak hal untuk dipelajari tentang kultivasi. Ledakan. Energi mengerikan menyelimuti atmosfer. Siluet Zuning dan Kecheng bergerak dengan kecepatan luar biasa. "Minggir!" Tiba-tiba, sebuah suara berteriak yang membuat Lin Feng tercengang. Zuning, yang mulai bergerak menuju Lin Feng bersamaan dengan Kecheng, tiba-tiba meninju bukan ke arah Lin Feng, melainkan ke arah Kecheng. "Aku tahu kau akan melakukan hal seperti ini cepat atau lambat," kata Kecheng sambil juga menyerang Zuning. Pada saat itu, angin yang sangat kencang muncul memisahkan kedua tubuh mereka, tetapi segera setelah itu, mereka mulai bergerak berdampingan menuju Lin Feng. Namun, mereka berdua tetap sangat waspada terhadap satu sama lain. Lin Feng berdiri dengan tenang di sana,
menatap kedua siswa yang menyerangnya secara bersamaan. Ekspresi di mata Lin Feng jelas menunjukkan bahwa dia menganggap pemandangan ini menggelikan. Mereka adalah musuh dan saling berkelahi, dan pada saat yang sama mereka juga bergabung untuk menyerang Lin Feng. Dua gelombang energi dahsyat bergetar di udara. Zuning dan Kecheng saling pandang lagi, dan segera setelah itu mereka berdua meninju ke arah Lin Feng. Tiba-tiba, sebuah kekuatan menusuk bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Zuning yang berada di sisi kanan memasang seringai mengerikan di wajahnya. Tangan kirinya terulur menyerang Kecheng. Mereka berdua menggunakan tangan kanan mereka untuk menyerang Lin Feng. Pada saat itu, Kecheng berada di sebelah kiri Zuning. Jika Kecheng ingin menyerang Lin Feng, dia harus menghindari serangan dari Zuning. Arg! Kecheng mengerang dan menggigil. Dia meningkatkan kecepatannya lebih jauh untuk menghindari serangan Zuning dan bergegas maju. Nyawanya adalah milikku, kata Kecheng dengan seringai mengerikan di wajahnya. Telapak tangannya hendak meraih Lin Feng, tetapi pada saat itu, kekuatan pedang yang sangat besar tiba-tiba muncul sambil mengeluarkan suara siulan. Pedang itu sangat tajam dan memberikan kesan kematian. Sungguh menakutkan. Kekuatan pedang itu membuat tubuh Kecheng membeku ketakutan. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di udara. Dalam cahaya terang yang gemerlap itu, Ki mematikan yang tebal dan abu-abu melayang. Ini tidak terlihat bagus, kata Kecheng, ekspresi wajahnya berubah drastis. Bagaimana mungkin? Dia mengenal semua siswa militer yang kuat. Tetapi dia belum pernah melihat Lin Feng. Bagaimana mungkin Lin Feng begitu kuat? Selain itu, bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan pedang yang begitu dahsyat? Zuning berada satu langkah di belakang Kecheng dan ekspresinya juga berubah drastis. Dia tiba-tiba berhenti bergerak dan membeku di tempat. Pemuda itu kuat. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya yang terang dan cemerlang itu. Mundur. Itulah satu-satunya pikiran Kecheng saat itu. Dia tidak ingin menyerang Lin Feng. Dia telah meremehkan Lin Feng. Dia menyerangnya sendirian karena ingin menghindari serangan Zuning. Dia tidak diberi waktu untuk berpikir. Ketika dia berhenti dan ingin mundur, cahaya pedang yang terang dan cemerlang itu telah mencapainya. Kecheng terengah-engah karena terkejut. Dia menyesal telah mengambil inisiatif untuk menyerang Lin Feng sendirian. Dia menatap dengan saksama pedang berkilauan yang akhirnya sampai di hadapannya. Seketika itu, kepalanya tidak lagi memiliki tubuh. Bum 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 bum. Detak jantung Zuning dan Yu Jiao terdengar menggema di udara. Mereka menatap tajam mayat Kecheng di tanah dan gemetar ketakutan. Memenggal kepala Kecheng tanpa pikir panjang telah memberi mereka pelajaran berharga. Pelajaran yang harus dibayar dengan darah. Kau membunuh Kecheng. Di dalam menara kultivasi, kata Zuning sambil menatap Lin Feng. Lin Feng menatap Zuning seolah-olah dia sedang bercanda. Ketika mereka ingin membunuhnya, mereka tidak peduli bahwa mereka berada di dalam menara kultivasi, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia lebih kuat dari mereka, mereka langsung mengingat aturannya, seolah-olah mereka memiliki ingatan selektif ketika harus membunuh orang. Aku tidak hanya membunuhnya, tapi aku juga akan membunuhmu. Kata-kata Lin Feng keluar dari mulutnya dengan dingin. Kemudian dia perlahan mulai berjalan menuju Zuning yang jantungnya mulai berdebar kencang. Bab 170. Kebangkitan Pedang. Yu Jiao menatap Lin Feng. Tatapan mempesonanya telah lenyap. Sekarang dia hanya tampak seperti seorang gadis kecil yang ketakutan. Beberapa saat sebelumnya, Ki yang dilepaskan Lin Feng hanya berada di lapisan Ling Qi kelima, tetapi dia tahu cara mengendalikan kekuatan pedang dengan sempurna. Dia telah membunuh Kecheng karena Kecheng meremehkannya. Dia sebenarnya tidak terlalu memperhatikan lawannya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Lin Feng sangat kuat bahkan tanpa fakta ini. Memang, kekuatannya cukup untuk mengancam beberapa kultivator di lapisan Ling Qi ke-6. Yu Jiao mengerutkan kening. Dia juga belum pernah melihat Lin Feng, itulah sebabnya dia membenci Lin Feng karena telah menghapus namanya, tetapi karena kecerobohannya, Kecheng telah kehilangan nyawanya. Yu Jiao terkikik dan berkata, Suning, Kecheng benar-benar tidak berguna. Dia meremehkan lawannya. Meskipun orang itu tahu cara mengendalikan kekuatan, seorang kultivator tingkat Ling Qi ke-6 pasti mampu mengalahkannya, kata Yu Jiao dengan senyum lembut di wajahnya. Awalnya dia mengatakan kepadanya bahwa Kecheng tidak berguna dan bahwa dia telah meremehkan lawannya,
tetapi kemudian dia mengatakan kepadanya bahwa seorang kultivator di lapisan Ling Qi ke-6 pasti bisa mengalahkan Lin Feng. Karena satu orang sudah terbunuh, ini adalah logika yang aneh. Zhu Ning mengerutkan kening. Meskipun dia tahu bahwa Yu Jiao mencoba memprovokasinya untuk bertarung, dia juga berpikir bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Mungkinkah seorang kultivator tingkat Ling Qi ke-5 mengalahkannya hanya karena dia tahu cara mengendalikan kekuatan? Zhu Ning tampak ragu-ragu selama beberapa detik, lalu rasa takut itu lenyap dari hatinya. Dia berkedip, dan seketika siap bertempur lagi. Zhu Ning, mungkinkah kau takut karena Kecheng meninggal? Suara Yu Jiao terdengar aneh. Zhu Ning tercengang. Dia menggertakkan giginya dan sambil menatap Lin Feng, dia berkata, "Bagaimana mungkin aku takut? Dia hanya bocah di lapisan Ling Qi ke-5, itu saja." Lin Feng tersenyum dingin dan berkata dengan nada bercanda, "Lalu kenapa kau masih berdiri di situ?" Zhu Ning tercengang oleh kepercayaan diri dan sikap dingin Lin Feng. Ekspresi buruk muncul di wajahnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pada saat itu, sepasang mata muncul di belakang Zhu Ning. Mata itu melayang di udara dan tampak seperti mata elang. Mata itu terlihat sangat tajam dan ganas. Sejak sepasang mata itu muncul, ekspresi Zhu Ning juga menjadi aneh dan jahat. Itu rohnya. Lin Feng tercengang. Apa yang melayang di belakang Zhu Ning jelas-jelas adalah roh. Namun, yang mengejutkan Lin Feng adalah dia belum pernah melihat roh seperti itu. Lin Feng terkejut, tetapi dia tahu bahwa benua 9 awan sangat luas. Lin Feng hanya tidak tahu persis seberapa luasnya. Negara Sueyu hanyalah salah satu negara di benua itu. Secara total, ada 4 kerajaan dan 9 negara. Ini baru negara Sueyu, negara biasa. Jumlah roh yang belum pernah dilihatnya hampir tak terbatas. Guntur menggelegar. Pedang Lin Feng sedikit bergetar, dan dia menusuk ke depan. Suara gemuruh menggelegar menyebar di atmosfer bersamaan dengan serangannya. Kedua mata aneh Zhu Ning menatap Lin Feng. Anehnya, dia tetap tak bergerak dan menunggu Lin Feng melakukan gerakan pertama. Dia hanya sedikit berbalik dan menghindari serangan Lin Feng dengan sangat tepat. Pada saat yang sama, Zhu Ning mengangkat tangannya. Dia mengulurkan tangannya ke depan, yang memberikan sensasi serupa dengan roh. Roh itu memancarkan cahaya tajam saat bergerak lurus menuju mata Lin Feng. Ini adalah serangan yang benar-benar jahat. Pedang panjang Lin Feng mengeluarkan suara mendengung saat berputar di udara untuk menangkis serangan. Tubuh Zhu Ning hanya bergerak ke sudut lain sementara tangannya masih mengarah ke mata Lin Feng. Lin Feng sedikit membungkuk dan melompat mundur menggunakan kelincahan bulu cahaya bulan miliknya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia memulai serangan berikutnya. Pedangnya mulai bercahaya saat bergerak secepat guntur menuju Zhu Ning. "Pedangmu mungkin berharap bertemu lawan lain, bukan aku," kata Zhu Ning dengan nada dingin. Tubuhnya sedikit bergerak, dan dia menghindari serangan Lin Feng lagi. Namun, kali ini, jaraknya sangat dekat. Sedikit saja lebih dekat, Zhu Ning pasti akan terkena tebasan pedang Lin Feng. Kedua mata itu dapat memprediksi tindakanku dari gerakanku dan membantunya menghindari seranganku. Roh surgawiku memberiku kemampuan serupa untuk melihat sesuatu seolah-olah dalam gerakan lambat. Lin Feng menyarungkan pedangnya dan mulai berpikir. Energinya perlahan menjadi lebih dingin. Dia tampak tanpa ekspresi. Matanya tiba-tiba menjadi hitam pekat. Saat menyadari perubahan pada tubuh Lin Feng, Zhu Ning mengerutkan kening. Ki Lin Feng tiba-tiba berubah. Lin Feng tampak benar-benar tanpa emosi. Perubahan ini membuat jantung Zhu Ning berdebar lebih kencang. Jika tatapan mata Zhu Ning tampak aneh dan jahat, tatapan mata Lin Feng saat itu bagaikan tatapan dalam mimpi buruk. Tatapan itu dingin, tanpa ekspresi, dan bahkan tidak terlihat seperti tatapan yang seharusnya dimiliki manusia. "Kau bilang pedangku ingin bertemu lawan lain?" tanya Lin Feng dengan nada dalam. Rasa dingin yang ekstrim tiba-tiba menjalar ke tubuh Zhu Ning. Kekuatan pedang semakin tajam. Pedang itu juga mengandung ki yang mematikan. "Pedang maut," kata Lin Feng sambil menghunus pedangnya, yang tampak seperti ilusi, lalu menerjang ke arah Zhu Ning. Zhu Ning mengerang, lalu ki yang cepat dan ganas muncul dari matanya yang aneh dan jahat. Tubuhnya sedikit bergetar dan menghindari serangan pedang. Pedang maut. Lin Feng masih tampak tanpa ekspresi. Pedangnya kembali melayang di udara. Ia kini melepaskan ki yang mematikan. Ki yang mematikan juga menyelimuti tubuh Zhu Ning,
yang membuatnya merasa seperti membeku. Meskipun ia berada di lapisan Qilin ke-6, ia tidak berani mendekati pedang Lin Feng. Para ahli pedang yang tahu cara menggunakan kekuatan pedang jauh lebih kuat. Tubuhnya berubah menjadi ilusi. Pedang maut Lin Feng bergerak lebih cepat lagi, membentuk lintasan melengkung di udara. Dia masih bisa melihatnya dengan sangat jelas dan menghindarinya dengan tepat. Pada saat itu, Lin Feng menatap Zuning dengan saksama. Melalui matanya, Zuning bergerak sangat lambat, sehingga Lin Feng dapat melihat semuanya dengan sangat jelas dan detail. Lin Feng bisa melihat Zuning, sama seperti Zuning bisa melihat pedang Lin Feng. Pedang Lin Feng terus bergerak di udara. Pedangnya terus-menerus bergerak ke arah Zuning. Dia terus mengubah arah pedangnya, membuat Zuning mundur ke belakang. Sambil menatap pedang itu, Zuning terus mundur. Ekspresi dingin muncul di wajah Lin Feng. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Ini adalah akhirnya." Ia terdengar sangat tenang dan tanpa emosi. Kata-katanya juga penuh percaya diri. Semua ini membuat jantung Zuning berdebar kencang. Segera setelah itu, ia merasa kekuatan pedangnya telah lenyap sepenuhnya dan kehampaan telah menggantikan segala sesuatu di sekitarnya. Udara sudah tidak dingin lagi dan tidak ada ketajaman sama sekali. Hanya ada satu pedang, pedang yang sangat biasa, bergerak ke arahnya. Zuning menatap pedang itu, dan dia merasa tidak yakin. Dia penasaran ingin melihat bagaimana serangan itu bisa mengakhiri pertempuran. Zuning sedikit bergerak ke kiri, lalu pupil matanya menyempit. Pedang itu masih mengarah ke dadanya. Mata jahat dan anehnya memancarkan cahaya tajam. Tubuh Zuning kembali tersentak. Dia menatap pedang sederhana itu. Yang mengejutkannya adalah pedang Lin Feng tampak seperti ular yang mengikutinya kemanapun dia bergerak. Sama sekali tidak ada penyimpangan dan terus bergerak menuju jantungnya. Selain itu, yang membuat Zuning takut adalah pedang itu semakin mendekat. Bagaimana mungkin? Aku tidak mungkin melewatkan gerakannya. Aku memiliki jiwa bermata elang. Jantung Zuning berdebar kencang. Ia tiba-tiba menyadari bahwa pedang yang tampak sederhana itu sebenarnya adalah pedang mematikan dan fatal yang sama seperti sebelumnya. Semakin dekat pedang itu, semakin besar keinginan Zuning untuk melarikan diri. Ia kemudian menyadari bahwa jiwanya ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak mampu. Karena tidak mampu menghindar, ia mengangkat kedua tangannya untuk menangkis. Energi yang cepat dan dahsyat muncul di atmosfer, membuat jantung Zuning berdebar kencang. Wajahnya menunjukkan bahwa ia akhirnya menyerah. Energi itu jauh lebih kuat daripada kekuatan tak terbatas yang dilepaskan Lin Feng sebelumnya. Pedang biasa itu sebenarnya adalah serangan energi. Lin Feng juga memperhatikan pedangnya yang menyerap energi di sekitarnya. Terlihat seperti kekuatan, tetapi sebenarnya itu semua adalah energi di dalam atmosfer yang meningkatkan daya serangnya. Serangan energi merupakan campuran dari seluruh ki dan kekuatan yang ada. Serangan ini halus dan lembut. Serangan ini mengandung kombinasi sempurna dari seluruh energi pedang. Setiap kali, serangan itu tampak sederhana tetapi sangat dahsyat. Itulah keajaiban dari serangan energi yang sesungguhnya. Tatapan mata Lin Feng kembali normal, dan dia tidak lagi tampak tanpa ekspresi. Sebaliknya, ada senyum di wajahnya. Penggabungan energi yang dibutuhkan untuk serangan energi mirip dengan penggunaan kekuatan. Hanya saja, itu adalah tingkatan selanjutnya di atas kekuatan. Tergantung seberapa banyak seorang kultivator berlatih, pengendalian serangan energi hanya mungkin dilakukan setelah menguasai suatu kekuatan dengan sempurna. Selain itu, seperti halnya kekuatan, ada berbagai tingkatan penguasaan. Pada saat itu, Lin Feng baru mencapai tingkat penguasaan pertama dengan penggabungan energinya. Pada saat itu, pedang Lin Feng tidak menembus tubuh Zuning dengan cara yang luar biasa. Pedang itu dengan lembut menusuk dadanya, dan dalam sekejap mata, semua organ dalamnya hancur. Mata Zuning menatap kosong ke arah Lin Feng. Ekspresi jahat dan aneh di matanya menghilang. Kemudian dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Aku sangat menyesal." Dia hanya sempat mengatakan itu sebelum meninggal. Lin Feng tampak tanpa ekspresi. Tubuh Zuning ambruk tak bernyawa di lantai, dengan darah mengalir dari dadanya. Lin Feng kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Yu Jiao, membuat bulu kuduknya merinding. Bersambung.